Suami diam-diam jual sawah warisan ayahku untuk nikah lagi. Kuhancurkan pernikahannya dan kutagih uangku saat itu juga. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Kabut pagi masih menyelimuti gumpalan-gumpalan awan di Cakrawala, memeluk erat puncak-puncak pepohonan kelapa yang berjajar di tepi pematang. Aku, Dinda, berdiri di ujung balkon kayu rumah panggung kecil yang dulu menjadi saksi bisu tawa dan tangis masa kecilku. Pandanganku menatap hamparan hijau yang tak berujung. Sawah seluas 2 hektar warisan ayah yang membentang seperti permadani hidup di hadapan rumah. Setiap jengkalnya bernyawa. Di sanalah aku belajar berjalan, berlari-lari kecil di antara padi yang menguning, terperosok ke lumpur yang dingin, dan tertawa lepas saat ayah mengangkatku ke pundaknya. Lihat, Dinda. Suara ayah masih jelas di telingaku, berat namun penuh kebanggaan. Sawah ini bukan cuma tanah. Ini adalah setiap tetes keringat kakek buyutmu, darah dan air mata nenekmu, dan semua doa yang tak terhitung dari keluarga kita. Ia sudah menghidupi kita 7 turunan. Jagalah ia seperti ia menjagamu. Napasku sesak mengenangnya. Ayah, pria tegap dengan tangan kasar penuh kapalan itu, telah pergi 10 tahun lalu. Meninggalkan aku, ibu yang sakit-sakitan, dan sawah ini sebagai pusaka terakhir. Ibu menyusul setahun kemudian, seolah tak sanggup hidup tanpa belahan jiwanya. Warisan itu jatuh ke tanganku, seorang anak tunggal yang masih terbata-bata menghadapi hidup tanpa sandaran. Lalu Mas Husni datang. Dia adalah kontraktor muda yang membangun pos ronda di ujung kampung. Keramahannya, senyumnya yang meyakinkan, dan janji-janjinya tentang masa depan cerah membuat hatiku yang sepi itu menemukan pelabuhan. Aku, yang terbiasa dengan kesederhanaan dan kejujuran tanah, terpesona oleh dunianya yang terlihat modern dan penuh kemungkinan. Percayakan sertifikatnya padaku, Din, bujuknya 3 tahun lalu, di teras rumah yang sama. Matanya berbinar dengan proyek besar yang konon akan meraup untung miliaran. Aku hanya akan agunkan ke bank untuk modal tender proyek pemerintah. Begitu proyek jalan tol selesai, kita akan tebus, dan kita akan punya modal berlipat. Kita bisa bangun rumah besar di kota, hidup nyaman. Ini demi masa depan kita. Hatiku goncang. Bisikan ayah beradu dengan janji manis suamiku. Jagalah baik-baik sawah ini, nak. Itu benteng terakhirmu. Tapi Mas Husni adalah suamiku, orang yang seharusnya kubangun masa depan. Tidakkah mempercayainya adalah bentuk dari membangun masa depan itu sendiri? Aku menghabiskan malam-malam panjang di balkon itu, memandangi bulan yang bersinar di atas petak-petak sawah. Aku membayangkan wajah ayah, mungkin kecewa melihatku ragu dengan warisannya. Tapi aku juga membayangkan senyum bahagia Mas Husni, kehidupan enak di kota, anak-anak kami kelak yang bersekolah bagus. Akhirnya, dengan tangan gemetar dan hati berbunga-bunga harap sekaligus cemaskan, kuserahkan sertifikat tanah kuning itu ke tangannya. Jaga ini, ya. Ini bukan sekadar kertas. Ini jiwa ayahku, bisikku, mencoba menahan tangis. Dia memelukku erat. Tenang, Din. Aku janji. Ini hanya formalitas. Sawah ini akan tetap milik kita, bahkan akan jadi modal untuk membuat kita lebih sejahtera. Aku cinta kamu. Percayalah padaku. Angin pagi berhembus, membelai rambutku dan mengusik kenangan yang terasa seperti pisau tumpul yang menyayat. Aku menarik napas dalam, mencium aroma tanah basah dan padi yang baru ditanam, aroma yang sama sejak kecil. Aku memejamkan mata, berusaha menangkap kembali rasa aman yang dulu selalu diberikan oleh hamparan hijau ini. Aku tak tahu, keputusanku hari itu untuk mempercayakan warisan terakhir ayah pada suamiku sendiri, adalah awal dari sebuah badai yang akan menghancurkan tidak hanya tanah itu, tetapi juga setiap fondasi kepercayaan dan cinta yang kupikir kami bangun bersama. Di balik senyum manis dan janji indah Mas Husni, sudah tersembunyi rencana yang akan mengubah sawah hijau subur ini menjadi ladang pengkhianatan paling pahit dalam hidupku. Benteng terakhir ayah untukku, akan segera kurlakan untuk diruntuhkan oleh orang yang kupercayai sebagai pelindungku. Dan semua itu berawal dari sini, dari balkon kayu ini,
Dari kepolosan seorang Dinda yang masih percaya bahwa cinta suami adalah jaminan yang lebih kuat daripada wasiat seorang ayah. Waktu berjalan. Proyek jalan tol yang didengungkan Mas Husni sebagai penyelamat ekonomi keluarga itu ternyata seperti fata morgana. Awalnya, dia sering bercerita tentang meeting dengan pejabat, surat-surat tender yang rumit, dan optimisme bahwa mereka akan menang. Aku, yang buta dengan dunia kontraktor, hanya bisa mengangguk, menyiapkan kopi hangat ketika dia pulang larut dengan wajah lelah, dan berdoa dalam diam. Tapi perlahan, pola, kelelahan, itu berubah. Mas Husni masih pulang larut, bahkan lebih larut. Namun, kelelahannya terasa berbeda. Dulu, ia pulang dengan bau adukan semen, debu, dan keringat yang pekat. Sekarang, kelelahannya seolah lebih ringan, dibungkus oleh aroma sesuatu yang asing. Aroma yang tidak berasal dari alam, tapi dari botol kemasan mahal, harum, manis, dan menggigit. Aroma parfum wanita. Pertama kali aku menciumnya, aku mengira itu dari salah satu ibu-ibu kliennya. Tadi meeting dengan istri direktur, Din. Sok glamor, katanya sambil melepas kemeja, lalu membuangnya ke keranjang cucian begitu saja, seolah ingin segera menghilangkan bukti. Aku percaya. Atau, lebih tepatnya, aku memilih untuk percaya. Tapi aroma itu kembali. Dan kembali lagi. Terkadang wanginya bunga melati yang menggoda, di lain kesempatan seperti vanila dan ember yang hangat. Selalu berbeda, tetapi selalu sama-sama asing. Sama-sama bukan bagian dari dunianya yang kukenal. Ia mulai sering mencuci bajunya sendiri, sesuatu yang tak pernah dilakukannya dulu. Kasihan kamu, Din. Sudah ngurus rumah, aku urus baju aja, katanya sambil tersenyum, tetapi matanya menghindar. Kehangatan kami mulai meredup seperti lampu yang listriknya tak stabil. Percakapan kami berubah menjadi laporan singkat. Proyek lagi banyak. Lagi sibuk. Nanti aja, ya. Ranjang kami yang dulu hangat, kini diisi oleh dua tubuh yang saling membelakangi, dipisahkan oleh jurang sunyi yang semakin melebar. Aku mulai terjaga di malam hari, mendengarkan napasnya yang teratur, mempertanyakan di mana pria yang dulu selalu menatap mataku seolah aku adalah satu-satunya bintang di langitnya. Keresahanku menemukan bentuknya suatu siang ketika Pak Joko, mandor yang sudah bekerja dengan Mas Husni sejak awal, datang ke rumah untuk mengambil dokumen yang ketinggalan. Wajahnya tampak enggan saat aku tawari teh. Bagaimana perkembangan proyek tol itu, Pak Jok? Mas Husni jarang cerita, tanyaku, mencoba menyelidiki dengan halus. Pak Joko menghela napas, memutar-mutar gelas di tangannya. Proyek tol, Bu? Ah, itu sudah lama tak terdengar kabarnya. Dia tampak tidak nyaman. Sekarang Mas Husni lebih banyak di kantor baru sih, urusan lain. Kantor baru? Iya, Bu. Di kawasan bisnis dekat bundaran. Lebih kecil tapi lebih rapi. Lalu, seolah tergelincir, dia menambahkan, dibantu sama asisten barunya yang cakep itu. Rajin banget, sih, orangnya. Dadaku berdetak kencang. Asisten baru? Iya. Nama Amel kayaknya. Tapi Bu Dinda jangan khawatir. Pasti cuma profesional kok, katanya buru-buru, namun raut wajahnya mengatakan sebaliknya. Amel. Namanya mengambang di udara seperti partikel debu yang akan membuatku bersin. Nama yang asing, tapi seketika terasa mengancam. Saat Pak Joko pergi, aku berdiri lama di dapur. Tangan masih basah oleh air cucian piring. Aroma masakan di udara tiba-tiba terasa menusuk. Malam itu, ketika Mas Husni pulang dengan aroma parfum bunga melati yang pekat lagi, keberanian yang selama ini terpendam tiba-tiba menyala. Mas, kita perlu bicara, kataku. Suara terdengar lebih tegas dari yang kubayangkan. Dia terhenti, tas kerjanya masih tergantung di pundak. Ada apa, Din? Aku capek. Aku capek juga, Mas. Capek mencium parfum yang bukan milikku di baju suamiku setiap hari. Dia diam. Wajahnya yang tampan itu untuk pertama kalinya kulihat seperti topeng yang retak. Ada kilat kejutan, lalu kemarahan, dan akhirnya penolakan. Jangan mulai dengan pikiran-pikiran receh seperti itu, Dinda. Itu cuma parfum klien. Kalau kamu tidak percaya, ngapain juga aku pulang ke rumah ini?
hardiknya, tetapi nada suaranya terlalu tinggi, terlalu defensif. Aku menatapnya, mencoba mencari sisa-sisa pria yang dulu bersumpah mencintaiku di sawah milik ayah. Yang kulihat hanyalah seorang lelaki asing dengan kerah bajunya yang masih menyimpan aroma pengkhianatan. Dia berbalik, masuk ke kamar mandi, dan mengunci pintu. Suara shower menderu, menghanyutkan percakapan kami, dan mungkin juga sisa-sisa kepercayaan yang masih bertahan. Aku merosot di kursi makan, menatap piring-piring yang masih tergeletak. Aroma parfumnya masih menyengat di udara, bercampur dengan aroma nasi hangat yang mulai dingin. Dalam kesunyian rumah itu, aku menyadari satu hal, perang sudah dimulai. Dan senjata pertamaku hanyalah indera penciumanku, dan nama, Amel, yang akan terus menghantuiku seperti hantu yang belum mau menampakkan wujud. Hari-hari setelah konfrontasi singkat itu berubah menjadi tarian sunyi yang tegang. Mas Husni jadi lebih hati-hati, atau mungkin lebih licik. Aroma parfum asing itu tak lagi menempel pada bajunya. Sebagai gantinya, ia selalu pulang dalam keadaan benar-benar habis, seolah baru turun dari medan perang proyek, dan langsung mandi sebelum sempat aku mendekat. Tapi justru ini yang lebih mencurigakan. Keteraturannya terasa dipaksakan, seperti sebuah lakon yang terlalu diusahakan untuk tampak alami. Aku memutuskan untuk berperan sebagai istri yang percaya, atau paling tidak, pura-pura percaya. Aku menyambutnya dengan senyum, menanyakan harinya, meski jawabannya selalu singkat dan klise. Di balik senyum itu, pikiranku bekerja seperti detektif yang terluka. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil, ponselnya yang selalu dalam mode getar dan terbalik di atas meja, dompetnya yang lebih gemuk dari biasanya meski katanya lagi kesulitan cash flow, dan yang paling mengusik, sorot matanya yang selalu menghindari kontak terlalu lama. Puncaknya adalah ketika dia bilang harus pergi 3 hari keluar kota untuk survei lokasi proyek baru. Jauh, Din. Di daerah pegunungan, sinyal mungkin susah, katanya sambil menatap aku sekilas sebelum fokus kembali pada koper yang sedang ia kemas. Dia memasukkan beberapa helai kemeja baru yang belum pernah kupakai setrika. Surveinya pakai kemeja sutra. Mas? Tanyaku, berusaha terdengar bercanda. Dia kaget, lalu tertawa pendek. Ini buat presentasi ke pemilik lahan. Buat kesan baik. Kesan baik. 2 kata itu terngiang di kepalaku sepanjang malam setelah ia pergi dengan ciuman singkat di kening. Kesendirian di rumah yang tiba-tiba terasa sangat luas memberiku keberanian. Aku tahu ini salah. Aku tahu mengobrak-abrik ruang pribadi suami adalah pelanggaran. Tapi rasa sakit karena ketidakpastian dan kebohongan yang tercium itu lebih kuat dari segalanya. Hatiku memberontak. Aku bukan lagi istri yang pasrah. Aku adalah Dinda yang sedang berjuang untuk kebenaran, apapun bentuknya. Keesokan paginya, setelah menghabiskan malam dengan tidur gelisah, aku berdiri di depan pintu ruang kerjanya yang biasanya terkunci. Kuncinya, aku tahu, disimpan di bawah pot tanaman hias di teras. Dengan tangan gemetar, aku mengambil kunci itu dan membuka pintu. Ruangan berdebu dan berantakan. Berkas-berkas proyek berserakan, sampulnya telah menguning. Komputer tua tertutup. Jantungku berdebar liar, menyesali keputusanku. Ini sia-sia. Aku akan mendapati diriku sebagai istri paranoid yang tak menemukan apa-apa. Saat hendak menutup laci meja, mataku tertangkap pada sebuah amplop coklat polos yang agak terselip di bawah tumpukan kertas. Bukan tempat biasanya Mas Husni menyimpan dokumen penting. Dengan nafas tertahan, aku menariknya keluar. Amplop itu tebal. Tertulis di sudutnya, dengan tulisan Mas Husni yang kukenal, penting simpan. Dada sudah berdesir. Aku membuka tali pengikatnya dan mengeluarkan isinya. Beberapa lembar kertas, semuanya terlihat formal. Lalu, di bagian paling bawah, selembar kertas berlogo kantor notaris. Mataku langsung menangkap frasa yang membuat darahku membeku. Akta jual beli tanah. Lutut terasa lemas. Aku menyenderkan badan ke meja. Pandanganku melompat ke detailnya. Objek tanah sawah, seluas 2 hektar, Desa Sriwedari, Kecamatan Maja. Penjual Husni Wijaya, mengatasnamakan. Pembeli PT Karya Makmur Sejahtera. Nilai transaksi Rp 1.250.000,00, 1.250.000.000 rupiah.
Status pembayaran lunas. Tanggal penandatanganan 2 bulan yang lalu. Dunia berhenti berputar. Suara desis angin dari jendela, detak jam dinding, semuanya menghilang. Yang ada hanyalah deru darah di telingaku dan tulisan-tulisan di atas kertas itu yang seakan menari-nari, menertawakan kebodohanku. Lunas. 2 bulan lalu. Aku memegang erat kertas itu, ujung-ujung jemariku putih karena tekanan. Mata ini tak bohong. Koordinat tanah, nomor sertifikat, semuanya cocok. Ini adalah sawah ayah. Sawah yang dengan air mata kuserahkannya untuk diagunkan. Sawah yang dijanjikannya akan ditebus kembali. Janji yang ternyata hanya bualan untuk mengelabui anak desa yang lugu. Dan uang 1 miliar lebih itu, kemana? Bukan untuk menebus agunan. Bukan untuk menyelamatkan usaha yang konon kesulitan. Bukan untuk rumah besar yang dijanjikan. Aku menarik napas dalam-dalam yang terasa seperti pisau di paru-paru. Kemarahan yang lebih dingin dari es mulai mengkristal menggantikan rasa sakit yang meledak-ledak. Ini bukan lagi soal aroma parfum atau kecurigaan perselingkuhan. Ini adalah pengkhianatan yang terukur, terencana, dan bernilai miliaran rupiah. Dia bukan hanya menjual tanahku. Dia menjual setiap kenangan akan ayah, setiap harapan yang kupendam sejak kecil, dan setiap kepercayaan yang pernah kuberikan padanya. Dengan gerakan lambat yang penuh tekad, aku mengembalikan semua dokumen ke dalam amplop, kecuali kwitansi lunas itu. Kwitansi ini kubutuhkan. Aku memotretnya dengan ponsel dari beberapa sudut, lalu menyimpan fotonya di folder rahasia yang dikunci dengan password. Aku meninggalkan ruangan itu, mengunci kembali pintunya, dan mengembalikan kunci ke bawah pot. Aku berdiri di tengah ruang tamu, melihat rumah yang dulu kupikir adalah istana kecil kebahagiaan kami. Sekarang, setiap sudutnya terasa palsu, dibangun di atas kebohongan dan pengkhianatan. Ambillah pacarmu, Mas Husni. Ambillah Amel. Tapi menjual warisan satu-satunya peninggalan ayahku. Untuk apa? Untuk biaya pernikahan barumu? Untuk membeli rumah baru untukmu dan dia? Pertanyaan-pertanyaan itu bergemuruh di kepalaku. Tetapi satu hal yang kini jelas, perang dingin telah usai. Saatnya untuk pertempuran terbuka. Dan dokumen kecil yang mengguncang dunia ini adalah senjata pertamaku yang sesungguhnya. Air mata pertama sejak lama akhirnya jatuh, bukan lagi karena sedih, tetapi karena amarah murni yang membakar setiap selubung cinta yang tersisa. Aku menangis untuk Dinda yang bodoh. Dan aku bersumpah, Dinda yang bangkit nanti akan membuatnya membayar mahal untuk setiap jengkal tanah yang telah dikhianatinya. Setelah menemukan dokumen penjualan sawah, tubuhku seperti dialiri listrik yang tak kunjung padam. Tidur menjadi kemewahan yang tak terjangkau. Setiap kali memejamkan mata, yang terbayang adalah tulisan lunas dalam huruf kapital tebal, dan angka-angka yang lebih banyak dari yang pernah kulihat dalam hidupku. 1.250.000.000. Untuk apa uang sebanyak itu digunakan Mas Husni? Kemarahan yang membeku di babak sebelumnya kini mengkristal menjadi tekad investigasi yang dingin dan terfokus. Aku tidak bisa hanya marah. Aku butuh bukti lebih banyak. Bukti yang tak terbantahkan, yang bisa kuhadapkan padanya, atau bahkan di pengadilan nanti. 2 hari setelah Mas Husni pulang dari survei, dia kembali dengan wajah yang anehnya justru lebih segar. Ada kepuasan tersembunyi di balik senyumnya yang sekarang terasa seperti getah pahit di lidahku. Proyeknya bagus, Din. Potensial besar, katanya sambil meletakkan tas di sofa, tepat di depanku. Tanpa banyak bicara, aku mengambil tasnya. Aku akan bersihkan, Mas. Tasnya kotor. Dia sempat terkejut, tapi hanya mengangguk, sibuk dengan ponselnya yang tak henti bergetar. Aku membawa tasnya ke kamar. Bukan untuk membersihkan, tapi untuk menyelidiki. Jari-jariku dengan cepat merogoh setiap saku. Sampah tiket parkir, nota restoran mewah untuk 2 orang, tanggalnya saat dia sedang di gunung. Dan yang paling penting, selembar brosur perumahan yang dilipat rapi. Brosur itu bergambar rumah minimalis cantik bertingkat di sebuah klaster bernama Taman Melati. Di bagian depan, ada stempel besar bertuliskan Sold, dan coretan tangan bertinta biru. Untuk Amel, rumah impian kita. Proses akhir. Tanggalnya 3 minggu lalu.
Jantungku berdebar kencang. Klaster Taman Melati. Itu kawasan elit baru di pinggir kota. Aku segera memotret brosur itu, lalu dengan hati-hati mengembalikan semuanya ke tempat semula. Tas itu kulempar ke mesin cuci untuk alibi. Investigasi berlanjut ke dunia digital. Aku tahu kata sandi laptop lamanya. Masih password tanggal pernikahan kami, sebuah ironi yang menyakitkan. Saat dia sedang tidur nyenyak, aku membukanya. Sejarah pencariannya belum dihapus. Ada riwayat pencarian tentang harga cincin tunangan berlian 1 karat, paket pernikahan eksklusif Villa Sri Asri Puncak, dan proses poligami menurut hukum agama. Lalu, di folder proyek baru, aku tidak menemukan gambar teknik atau RAB. Yang ada adalah folder berjudul Amel. Di dalamnya, tumpukan foto. Foto-foto itu seperti pisau yang mengiris hatiku perlahan-lahan. Ada foto Mas Husni dan seorang wanita muda, cantik, berkulit cerah, tersenyum manis, sedang berdiri di depan sebuah rumah yang persis seperti di brosur. Mereka memegang kunci simbolis, wajah penuh kemenangan. Wanita itu pasti Amel. Foto lain, mereka berdua di sebuah toko perabot mewah, sedang memilih sofa kulit. Mas Husni dengan santai mengelilingi pinggang Amel, sebuah gesture yang sudah lama tak ia lakukan padaku. Foto berikutnya, di sebuah butik gaun pengantin. Amel sedang mencoba sebuah gaun putih sederhana namun elegan, berputar di depan cermin, sementara Mas Husni memotretnya dengan tatapan penuh kekaguman, tatapan yang dulu ia berikan padaku. Dan yang paling menghancurkan, sebuah screenshot chat dari aplikasi pesan. Meski disensor sebagian, isinya jelas. Rencana pernikahan sederhana tapi romantis di Villa Sri Asri, Puncak. Tulisan Mas Husni, undangan sudah disebar ke keluarga dekatku dan teman-teman terpercaya. Jangan khawatir, sayang. Dinda tidak akan tahu. Setelah ini, kita mulai hidup baru. Aku duduk terdiam di depan laptop, cahaya layar menerangi wajahku yang basah oleh air mata yang bahkan tak kusadari telah mengalir. Rasa sakitnya berbeda. Ini bukan lagi sakit karena dikhianati, tapi sakit karena direncanakan pengkhianatannya dengan begitu matang, dingin, dan penuh penghinaan. Aku hanyalah halangan yang harus diakali, warisan ayah hanyalah dana yang bisa dijarah. Dengan gerakan mekanis, aku mentransfer semua foto dan screenshot itu ke flash disk kecil yang kusembunyikan di balik bingkai foto pernikahan kami. Foto di mana kami tersenyum bahagia, tak menyadari badai yang akan datang. Saat aku menutup laptop dan kembali ke tempat tidur, Mas Husni sedang terbaring telentang, mendengkur pelan. Aku menatapnya, pria yang pernah bersumpah mencintaiku di hadapan Allah dan keluarga. Wajah yang dulu kupuja kini terasa seperti topeng yang menutupi monster serakah. Kini, aku punya peta pengkhianatannya yang lengkap. Aku tahu apa yang dia jual, sawah ayah, tahu harganya, 1,25 M, tahu kemana uangnya mengalir, rumah untuk Amel, dan tahu rencananya, pernikahan rahasia. Rasa sedih dan marah bergolak, tapi ada emosi baru yang lebih kuat, ketenangan yang mengerikan. Aku sudah memiliki semua yang kubutuhkan. Sekarang, tinggal menunggu waktu yang tepat. Aku membalikkan badan, membelakanginya. Di luar jendela, bulan purnama bersinar terang, menerangi malam yang sunyi. Di bawah sinarnya, aku berbisik pada arwah ayah, seolah ia bisa mendengarku. Maafkan aku, Yah. Aku mempercayakan benteng terakhirmu pada orang yang salah. Tapi aku janji, aku akan merebut kembali kehormatan itu. Tidak dengan kekerasan, tapi dengan bukti dan keteguhan hati yang kau wariskan padaku. Dan untuk Mas Husni, aku juga punya janji dalam hati. Kau mengira bisa menjual masa laluku untuk membangun masa depan dengan perempuan lain. Kau salah. Aku akan pastikan pernikahan barumu itu menjadi awal dari kehancuranmu. Tunggu saja, Mas. Tunggu saatnya semua kebohonganmu runtuh berantakan di depan matamu sendiri. Pagi setelah menemukan foto-foto itu, aku terbangun dengan tekad sekeras baja dan perut yang mual bergejolak. Bukti-bukti di tanganku masih berupa potongan puzzle yang brutal, tapi belum cukup untuk menjatuhkannya dengan pasti. Aku butuh kronologi, butuh detail transaksi, butuh bukti yang tak bisa dia bantah di pengadilan atau di hadapan siapapun. Aku butuh sekutu. Pikiranku langsung tertuju pada Rani. Sahabatku sejak SMA,
yang kini bekerja sebagai analis data di sebuah perusahaan fintech. Dia cerdas, resourceful, dan yang paling penting, punya akses ke informasi dan kemampuan digital yang jauh melampauku. Hubungan kami sempat renggang setelah pernikahanku karena Mas Husni halus-halus tidak menyukainya. Dia itu terlalu kritis. Din, nanti pengaruhin kamu. Kini justru menjadi alasan kuat untuk meminta bantuannya. Kubuat janji bertemu di sebuah kedai kopi tersembunyi di pusat kota, jauh dari kemungkinan bertemu kenalan. Saat Rani datang, wajahnya langsung menunjukkan kecemasan. Dinda, kamu baik-baik saja? Suaramu di telepon aneh banget. Duduk di sudut paling dalam, dengan suara bergetar namun jelas, aku menceritakan semuanya. Penjualan sawah, bukti-bukti foto, rumah di Taman Melati, hingga rencana pernikahan dengan Amel. Aku mengeluarkan flash disk berisi foto-foto itu dan menyerahkannya padanya. Matanya membesar, lalu berubah menjadi api kemarahan. Dasar bajingan. Hardiknya lirih, tinjunya mengetuk meja. Aku dari dulu ngerasa si mas muka dua ini nggak bener. Tapi jual tanah warisan bapak lo, itu udah tingkat setan. Rani, aku butuh bantuan. Aku butuh tahu uangnya kemana aja, detail transaksi jual belinya, dan yang paling penting, tanggal dan lokasi pasti acara pernikahan mereka. Aku punya nama klasternya, ada nama villanya, tapi itu belum cukup. Rani menarik napas panjang, wajahnya berubah serius, analitis. Oke. Pertama, dari nama PT pembelinya, PT Karya Makmur Sejahtera, kita bisa lacak. Itu perusahaan apa? Siapa direksinya? Apakah cuma shell company? Kedua, rumah di Taman Melati. Aku punya teman yang kerja di developer sana. Kita bisa confirm pembelinya siapa. Pembayarannya gimana? Ketiga, dia menatapku tajam. Kamu yakin mau konfrontasi langsung di acara nikahnya? Itu bakal brutal, Din. Lebih brutal mana daripada menjual tanah satu-satunya peninggalan almarhum ayahku untuk biaya kawin lagi? Jawabku, suara terdengar datar di telingaku sendiri. Aku mau dia merasakan malu yang sama dalamnya dengan sakitku. Dan aku mau uang ayahku kembali. Rani mengangguk, menghormati keputusanku. Baik, tapi kita harus bersih dan hati-hati. Jangan sampai dia bisa balik tuduh kamu melanggar privasi atau apapun. Kita cari data dari sumber publik atau yang bisa diakses legal. Maka, dimulailah operasi penyelidikan diam-diam kami. Rani bekerja dari kantornya, menggunakan keahliannya melacak jejak digital. Aku, dengan modal nama-nama dan tanggal dari dokumen-dokumen yang kudapat, melakukan penyelidikan konvensional. Aku menyamar sebagai calon pembeli dan menelepon marketing klaster Taman Melati. Dengan suara manis, aku bertanya tentang ketersediaan unit. Wah, kebetulan baru ada yang sold nih, Bu. Tipe lavender, pembayaran tunai lunas beberapa minggu lalu. Kata marketingnya ramah. Wah, pasti orang kaya ya. Siapa namanya? Siapa tahu teman saya. Biar saya bisa tanya-tanya soal lingkungannya. Pancingku. Oh, atas nama saudara Husni Wijaya dan Sdri. Amelia Putri, Bu. Amelia Putri, Amel. Nama lengkapnya. Dan Mas Husni sudah memasukkan namanya dalam akta. Itu bukan sekadar rumah untuk selingkuhannya. Itu adalah pengakuan komitmen, pengikatan aset bersama. Sakitnya tajam dan menusuk. Laporan dari Rani semakin melengkapi gambaran mengerikan. PT Karya Makmur Sejahtera ternyata adalah perusahaan pengembang kecil. Direktur utamanya adalah kenalan lama Mas Husni dari kampus. Ini jelas transaksi yang diatur. Din, kata Rani lewat telepon. Harganya juga gue curiga digelembungkan. Sawah 2 hektar di daerah situ. Harga wajar mungkin sekitar 900-an. 1,25 M itu kemahalan. Ada kemungkinan ada uang yang dikembalikan ke dia secara tunai atau untuk kepentingan lain. Yang paling kritis adalah informasi tentang pernikahan itu sendiri. Rani, melalui temannya yang bekerja di bagian vendor pernikahan, berhasil mendapatkan info bahwa ada booking Villa Sri Asri untuk acara pernikahan sederhana keluarga atas nama Haji Wijaya, inisial ayah Mas Husni, pada tanggal yang sesuai dengan screenshot chat. Bahkan ada daftar catering untuk 50 orang. Lokasinya di villa nomor 7, yang paling ujung dan privat.
Acara inti jam 10 pagi. Lapor Rani. Dia benar-benar pilih yang tersembunyi. Kami juga melacak rekening Mas Husni. Dengan bantuan Rani yang tahu cara melacak pola transaksi, meski tidak bisa masuk ke detail tanpa legal warrant, kami bisa memperkirakan aliran dana besar keluar untuk pembelian perhiasan di toko emas terkenal dan down payment mobil baru beberapa bulan lalu. Semuanya setelah tanggal penjualan sawah. Malam sebelum hari H, kami berkumpul di rumah Rani. Di hadapan kami terbentang timeline di whiteboard kecil. Tanggal penjualan sawah, pembelian rumah, pemesanan villa, pembelian cincin. Sebuah peta kejahatan finansial dan pengkhianatan yang nyaris sempurna. Besok, kita harus punya strategi masuk yang benar, kata Rani. Gue bisa temenin lo. Kita juga butuh saksi yang kredibel dan netral, biar dia nggak bisa bantah dengan gampang. Pamanku, Tono, adik kandung ayah, langsung kuhubungi. Suaranya gemetar marah saat mendengar ceritaku. Dasar anak haram, umpatnya. Jual sawah bapaknya sendiri diam-diam? Aku pasti temani kamu, Dinda. Aku bawa juga surat-surat lama sertifikat dan surat wasiat bapakmu yang menyatakan tanah itu untukmu. Biar semua tahu siapa sebenarnya pemilik sahnya. Rencana pun disusun. Aku akan masuk setelah acara inti dimulai. Paman Tono akan berbicara sebagai representasi keluarga besarku. Rani akan mendokumentasikan semuanya secara diam-diam dengan smart glass yang dia punya. Dan tuntutanku jelas, pengakuan, pembatalan pernikahan ilegal, dan pengembalian uang penjualan sawah saat itu juga. Atau kami akan ke polisi dengan semua bukti ini. Saat aku bersiap pulang, Rani memelukku erat. Lo kuat ya, Din. Dia udah ngambil segalanya dari lo. Jangan kasih dia ambil harga diri lo juga besok. Malam itu, di rumah yang sunyi dan terasa semakin asing, aku menyiapkan pakaian yang akan kupakai besok. Busana pantai warna hitam polos, sederhana tapi elegan, dan sepatu flat yang nyaman. Aku bukan pengantin, tapi aku akan menjadi penuntut keadilan. Sebelum tidur, kuambil bingkai foto pernikahan dari meja rias. Aku menatap wajah bahagia Dinda masa lalu, yang polos dan percaya. Besok, bisikku pada foto itu, kita tutup bab ini. Untuk ayah, untuk diriku yang dulu, dan untuk diriku yang akan datang. Aku menaruh kembali bingkai itu, tapi dengan foto menghadap ke bawah. Tidak perlu lagi melihat senyum palsu itu. Besok, di bawah sinar matahari puncak, semua topeng akan dilepas. Dan aku siap menghadapi wajah asli dari pria yang kupanggil suami. Persiapan telah matang. Perang terbuka tinggal menunggu fajar. Fajar menyingsing dengan warna jingga pucat, seolah enggan menyinari hari yang akan penuh dengan konfrontasi ini. Aku tak bisa tidur semalaman. Pikiran berputar seperti roda pedati, menelusuri setiap detail rencana, mempertimbangkan setiap kemungkinan respons Mas Husni, dan merasakan setiap kemungkinan rasa sakit yang akan muncul. Namun, anehnya, di balik kecemasan itu, ada ketenangan yang mengerikan. Seperti prajurit yang telah menerima takdirnya di medan perang. Aku sudah terlalu lama menjadi korban dalam lakon yang dia tulis. Hari ini, aku akan merebut pena itu dan mengubah alur ceritanya. Di kamar mandi, air dingin yang kuguyurkan ke wajah terasa seperti penyegar nalar. Aku menatap bayanganku di cermin. Mata yang sembab, tapi sorotnya tajam. Pipi yang sedikit cekung karena nafsu makan yang hilang. Tapi ada sesuatu yang baru. Garis tegas di sudut mulut, sebuah kekerasan yang lahir dari penderitaan. Setelah memakai pakaian hitam yang sudah kupersiapkan, warna yang tepat untuk berkabung atas kematian pernikahanku, aku duduk di meja dapur dengan secangkir teh pahit. Di depanku, tersusun rapi dokumen-dokumen dalam sebuah map coklat tebal. 1. Fotokopi akta jual beli dan kwitansi lunas penjualan sawah. 2. Cetakan foto Mas Husni dan Amel di rumah baru, toko perabot, dan butik gaun pengantin. 3. Printout brosur rumah di Taman Melati dengan tulisan, untuk Amel. 4. Bukti transaksi dari bank, hasil investigasi Rani yang berhasil mendapatkan rekening koran dari periode setelah penjualan. Tanpa melanggar hukum, hanya dari dokumen yang tidak sengaja terbuka di mesin fotokopi kantor Mas Husni yang digunakan Rani dengan alasan lain. 5. Surat wasiat ayah yang menyatakan sawah itu untukku, disaksikan oleh Paman Tono.
6. Surat pernyataan dari notaris yang menyatakan bahwa proses jual beli dilakukan hanya dengan tanda tangan Mas Husni, tanpa kehadiran atau kuasaku sebagai pemilik sah. Informasi ini kudapat setelah Paman Tono melakukan pendekatan pada notarisnya, mengancam akan melaporkan pelanggaran etik. 7. Yang terbaru, laporan dari seorang detektif swasta yang kusewa dengan sisa tabunganku, yang berhasil mendapatkan bukti bahwa Amel sudah hamil 2 bulan. Inilah mengapa pernikahan ini harus segera dilaksanakan. Rasa sakit yang baru, lebih dalam. Bukan hanya hartaku, tapi juga masa depan sebagai ibu dari anak-anaknya telah direnggut. Paman Tono dan Rani tiba tepat pukul 7 pagi. Wajah Paman Tono merah padam, tangannya masih gemetar memegang tas berisi dokumen lama keluarga. Aku sudah hubungi keluarga besar kita, Dinda. Mereka semua mendukung. Bahkan besok, kalau perlu, kita bisa datangkan puluhan orang dari kampung untuk hadir di pengadilan. Rani, yang biasanya ceria, tampak serius. Dia mengenakan kacamata hitam dengan teknologi perekam video di bingkainya. Semua sudah disetel. Rekaman akan langsung tersimpan di cloud. Gue juga bawa powerbank cadangan. Terima kasih, ucapku. Suara terdengar lebih stabil dari yang kukira. Kalian tidak harus ikut dalam konfrontasi ini. Ini risikoku. Sudah, jangan bicara begitu, potong Paman Tono. Ini urusan keluarga besar. Tanah itu warisan leluhur kita. Dan kau adalah darah daging kami. Kami akan membelamu sampai titik darah penghabisan. Rani mengangguk. Lo sahabat gue. Dan ini udah nggak soal lo doang. Ini soal keadilan buat semua perempuan yang dikhianati. Kami berangkat dengan mobil Rani. Perjalanan 2 jam ke puncak terasa seperti sekilas. Pemandangan hijau pegunungan dan udara sejuk tak bisa menenangkan gemuruh di dadaku. Aku memegang erat map dokumen di pangkuanku, seperti tameng yang akan kugunakan. Rencana kita sederhana. Aku memulai briefing terakhir. Suara terdengar seperti komandan perang. Kita masuk tepat setelah acara akad nikah dimulai. Biarkan mereka merasa aman dulu, merasa hampir berhasil. Paman Tono, begitu saya kasih kode, Bapak yang berbicara sebagai sesepuh keluarga saya. Sampaikan sejarah tanah itu, siapa pemilik sesungguhnya. Baik, jawab Paman Tono. Rani, kamu rekam semuanya. Pastikan wajah semua yang hadir, terutama keluarga Amel, terekam jelas. Mereka korban juga, mungkin tidak tahu. Understood. Dan saya yang akan menuntut pengembalian uang. Langsung. Saat itu juga, saya sudah siapkan slip setoran dan nomor rekening. Tidak ada kompromi. Kami sampai di gerbang Villa Sri Asri pukul 9.45. Dari luar, terlihat beberapa mobil mewah dan mobil keluarga terparkir. Ada tenda kecil dengan hiasan bunga putih sederhana. Suara musik instrumental lembut terdengar. Dadaku berdegup kencang, tapi tangan tak lagi gemetar. Kami memarkir mobil agak jauh, lalu berjalan mendekati villa nomor 7. Seorang petugas keamanan menghadang. Undangan, Bu. Aku tersenyum tipis. Kami keluarga dekat mempelai pria. Ada urgent family matter. Petugas itu ragu, tapi saat Paman Tono melangkah maju dengan wibawa khas sesepuh desa, dia mengalah. Silakan, tapi tolong jangan gaduh. Kami masuk melalui pintu samping. Ruangan utama villa terbuka, dihiasi dengan bunga-bunga dan kain putih. Sekitar 50 orang duduk di kursi berjejer. Di depan, di pelaminan sederhana, berdiri Mas Husni dalam setelan jas abu-abu yang rapi, dan di sampingnya, Amel dengan gaun pengantin putih lurus yang cantik. Wajahnya bersinar, senyum bahagia yang tulus, senyur yang dulu juga kupakai di hari pernikahanku. Seorang ustadz sedang membacakan khutbah nikah. Suasana hikmat. Keluarga Amel, orang tua dan beberapa saudara, duduk di barisan depan, tersenyum haru. Keluarga Mas Husni yang hadir hanya beberapa orang. Adik perempuannya dan beberapa sepupu yang mungkin tidak tahu tentangku. Aku berdiri di pintu, menghirup napas dalam-dalam. Inilah momennya. Rani membisikkan. Siap? Aku mengangguk. Paman Tono memegang pundakku, memberikan kekuatan. Langkah pertama terasa berat, tapi yang berikutnya semakin mantap.
Bunyi sepatuku yang berdecit di lantai kayu mulai menarik perhatian beberapa tamu di belakang. Mereka menoleh, bingung. Ustadz berhenti sejenak, melihat ke arah kami. Mas Husni mengikuti pandangan Ustadz. Saat matanya bertemu dengan mataku, seluruh darah di wajahnya seolah tersedot. Pucat pasi. Mulutnya terbuka sedikit, namun tak ada suara yang keluar. Tangan yang memegang tangan Amel, kendur. Amel, yang sedang menunduk malu, merasa perubahan pada Mas Husni. Dia menoleh, melihat suaminya yang hampir pingsan, lalu mengikuti arah pandangannya, ke arahku. Aku berhenti tepat di ujung barisan kursi, hanya 10 langkah dari pelaminan. Seluruh ruangan kini hening. Musik sudah berhenti. Semua mata tertuju padaku, pada Paman Tono, pada Rani yang berdiri di belakang dengan kacamata hitamnya. Apa yang terjadi? Siapa ini? Bisik seorang wanita, mungkin Tante Amel. Mas Husni akhirnya menemukan suaranya, tapi itu hanya erangan lemah. Dinda. Aku tak menjawabnya. Aku menatap lurus ke arah Amel, yang wajahnya mulai menunjukkan kecemasan. Selamat pagi, suaraku keluar, jernih dan dingin, memotong hening yang mencekam. Maaf mengganggu acara yang bahagia ini. Nama saya Dinda Sari. Saya adalah istri sah secara hukum negara dari calon mempelai pria yang berdiri di sana, Husni Wijaya. Gas. Riuh rendah. Kamera handphone mulai diangkat. Amel terhuyung mundur. Wajahnya putih seperti lilin. Apa? Teriaknya. Suara pecah. Orang tua Amel berdiri. Wajah memerah. Husni. Apa artinya ini? Inilah saatnya. Aku mengangkat map coklat di tanganku tinggi-tinggi, seperti jaksa mengangkat barang bukti. Dan saya di sini hari ini. Lanjutku, suara kini lebih keras, lebih tegas, untuk menuntut keadilan. Suami saya, tanpa sepengetahuan atau izin saya, telah menjual tanah warisan satu-satunya peninggalan almarhum ayah saya, seharga 1.250.000.000 rupiah. Uang itu, menurut bukti yang saya pegang, digunakan untuk membeli rumah di Taman Melati atas nama Amelia Putri, dan untuk membiayai pesta pernikahan kalian hari ini. Kekacauan yang sempurna pecah. Rencana balas dendam mulai berjalan. Dan di depan semua orang yang dicintainya, di puncak kebahagiaannya yang palsu, aku akan menghancurkan Mas Husni potongan demi potongan. Pertunjukan baru saja dimulai, dan aku adalah sutradaranya. Suasana di Villa Sri Asri berubah dari hikmat menjadi riuh rendah dalam hitungan detik. Pernyataan pertamaku telah meledakkan bom di tengah pesta yang tadinya tenang. Istri sah, teriak ayah Amel, seorang pria berkumis tebal dengan wajah yang sekarang merah padam. Dia menatap Mas Husni dengan mata berapi-api. Kau bilang sudah cerai. Kau bilang janda. Amel sendiri tampak seperti boneka yang talinya putus. Air mata sudah mengalir deras di pipinya, merusak riasan wajahnya yang teliti. Husni, tolong, katakan ini tidak benar. Isaknya, tangannya mencengkeram lengan Mas Husni yang kaku. Mas Husni tampak seperti ikan yang terdampar di darat. Mulutnya terbuka tutup, tapi tak ada suara yang keluar selain desisan napas pendek-pendek. Matanya liar, melirik ke arahku, lalu ke keluarga Amel yang marah, lalu ke Ustadz yang tampak bingung, seolah mencari jalan keluar yang tak akan pernah datang. Silence, teriak Paman Tono tiba-tiba. Suaranya yang dalam dan berwibawa seperti gong yang memecah kekacauan. Semua mata tertuju padanya. Biarkan keponakan saya menyelesaikan. Dengan gerakan yang tegas, Paman Tono melangkah maju, berdiri di sampingku. Dia mengeluarkan dokumen tua dari tasnya, surat wasiat ayah yang sudah menguning. Saya Tono, adik kandung dari almarhum Bapak Surya, ayahanda Dinda di sini, suaranya menggelegar. Tanah sawah 2 hektar di desa Sriwedari itu adalah warisan turun-temurun keluarga kami selama 7 generasi. Dengan surat wasiat ini, yang disahkan oleh notaris dan desa, tanah itu diwariskan secara sah kepada anak satu-satunya, Dinda Sari. Dia mengangkat surat itu tinggi-tinggi, lalu menunjuk ke arah Mas Husni. Lelaki itu, suami keponakan saya, hanya diberi kepercayaan untuk mengagunkan tanah itu demi modal usaha. Bukan untuk menjualnya. Dia mencuri kepercayaan keluarga kami. Dia menjual darah dan keringat leluhur kami.
Keluarga Amel kini tampak beralih fokus dari kemarahan pada Mas Husni menjadi kebingungan dan kengerian. Ibu Amel memeluk putrinya yang semakin histeris. Aku melangkah maju lagi, mendekati pelaminan. Map coklat di tanganku kubuka. Saya punya semua bukti di sini, kataku. Suaraku sekarang terdengar seperti besi dingin. Akta jual beli tanah yang ditandatangani oleh Mas Husni, dengan harga 1,25 miliar rupiah, status lunas 2 bulan lalu. Aku menyebarkan fotokopi dokumen ke arah keluarga Amel di barisan depan. Beberapa orang mengambilnya, matanya membesar saat membaca angka-angka itu. Dan ini, lanjutku, mengeluarkan foto-foto berwarna, adalah bukti bagaimana uang hasil penjualan tanah warisan ayah saya digunakan. Foto rumah di klaster Taman Melati yang dibeli tunai. Foto Mas Husni dan Amel sedang memilih perabot dan cincin tunangan. Semua ini terjadi dalam 2 bulan terakhir, setelah uang penjualan masuk. Teriakan dan tangisan semakin keras. Amel kini benar-benar menjerit. Aku tidak tahu. Dia bilang uangnya dari hasil usahanya. Dia bilang sudah cerai dan kita bisa memulai hidup baru. Wajah Mas Husni kini bukan lagi pucat, tapi abu-abu. Dinda, tolong. Desisnya, suara parau. Kita bicara baik-baik, jangan di sini. Kenapa tidak di sini? Hardiku, untuk pertama kalinya suaraku meninggi, penuh amarah yang tertahan selama berbulan-bulan. Kau menjual kenangan terakhir ayahku di tempat tersembunyi. Kau merencanakan pernikahan rahasia di tempat tersembunyi. Sekarang kau mau bicara baik-baik di tempat tersembunyi juga? Tidak. Hari ini, di depan semua orang yang kau undang, kebenaran akan terungkap. Aku menatap Amel yang kini tampak seperti anak kecil yang ketakutan. Dan untukmu, Amel, kamu mungkin korban juga. Tapi kamu akan menjadi istri seorang pencuri. Seorang penipu. Seorang pria yang menjual tanah istrinya sendiri untuk membeli rumah bagimu. Apakah itu yang kau inginkan? Tutup mulutmu, teriak ayah Amel tiba-tiba, menatapku dengan kemarahan yang kini teralihkan. Kau datang ke sini menghancurkan hari bahagia anakku. Bapak menghancurkan hari bahagia anak bapak, atau Mas Husni yang menghancurkannya dengan kebohongan. Tantangku, tak gentar. Saya hanya membawa kebenaran ke tempat yang penuh kebohongan ini. Ustadz yang selama ini diam, akhirnya berbicara. Ini tidak pantas. Jika benar masih terikat perkawinan, maka pernikahan ini tidak sah. Dan jual beli tanah tanpa izin istri. Saya punya bukti lebih lagi, potongku. Aku mengeluarkan lembar terakhir dari mapku. Laporan dokter dari klinik Bunda Sejahtera. Atas nama Amelia Putri. Usia kehamilan, 8 minggu. Ruangannya benar-benar meledak. Amel menjerit lebih keras, memegangi perutnya. Keluarganya sekarang benar-benar panik. Ayah Amel kini menyerang Mas Husni secara fisik, mendorongnya hingga nyaris jatuh dari pelaminan. Kau menipu anak perempuanku. Kau membuatnya hamil dengan kebohongan. Mas Husni, dengan naluri bertahan, membalas dorongan itu. Dia yang mengoda aku. Dia yang mau segera menikah. Pertengkaran fisik nyaris terjadi sebelum beberapa tamu lain melerai. Suasana telah berubah total dari pernikahan menjadi medan pertempuran. Gaun pengantin yang putih kini terciprat air mata dan mungkin saja noda kehancuran. Dalam kekacauan itu, aku tetap berdiri tegak. Aku menunggu. Menunggu badai awal ini mereda cukup untuk tuntutan utamaku. Paman Tono kembali memanggil perhatian. Cukup. Kita bukan di sini untuk berkelahi fisik. Keponakan saya punya tuntutan yang jelas. Semua mata kembali tertuju padaku. Nafasku dalam, tapi suaraku tetap tegas. Saya punya 3 tuntutan. Pertama, pengakuan publik dari Mas Husni di depan semua yang hadir bahwa dia telah menjual tanah warisan saya tanpa izin, dan bahwa pernikahan hari ini adalah tidak sah karena dia masih bersuamikan saya. Aku jeda, memandang Mas Husni yang kini tampak hancur, dasinya miring, jasnya kusut. Kedua, pengembalian uang sebesar 1.250.000.000 rupiah, hasil penjualan tanah tersebut, ke rekening saya, saat ini juga. Aku mengeluarkan slip setoran kosong dari map. Dan ketiga, besok pagi,
Kita bertemu di kantor pengacara saya untuk memulai proses perceraian yang resmi, dan kamu akan menandatangani pengakuan bahwa uang yang dikembalikan adalah pengembalian hak milik, sehingga saya tidak akan menuntut lebih lanjut secara pidana untuk penjualan ilegal dan pemalsuan tanda tangan. Diam yang mencekam menyelimuti ruangan. Bahkan tangisan Amel mereda menjadi isakan terseduh. Atau, lanjutku, suara rendah namun jelas terdengar di keheningan itu. Besok pagi, semua bukti ini akan saya laporkan ke kepolisian. Dengan ini semua, ditambah laporan dari notaris yang bersedia bersaksi, kamu bukan hanya akan menghadapi tuntutan perdata, tapi juga pidana penipuan dan penggelapan. Pilihan ada di tanganmu. Aku melangkah lebih dekat, meletakkan slip setoran dan selembar kertas bertuliskan nomor rekeningku di atas meja kecil di dekat pelaminan. Transfer sekarang. Atau kita semua akan pergi ke kantor polisi terdekat, bersama-sama. Hari bahagia mereka telah berubah menjadi mimpi buruk. Dan aku, dengan pakaian hitam dan mata yang tak lagi berair, adalah penjaga gerbang neraka yang kubuka untuk mereka. Setelah ucapanku tentang tuntutan dan ancaman pelaporan ke polisi menggantung di udara, suasana di villa itu berubah menjadi tegang yang hampir terasa fisik. Udara sejuk puncak seakan membeku, dipenuhi oleh amarah, rasa malu, dan keputusasaan. Mas Husni berdiri terpaku di pelaminan. Tubuhnya agak membungkuk seolah menanggung beban yang tiba-tiba jatuh menimpanya. Wajahnya yang abu-abu itu memancarkan campuran rasa takut, panik, dan kebencian yang dalam padaku. Dia menatapku, dan untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan murni di matanya. Bukan ketakutan kehilangan aku, tapi ketakutan kehilangan kebebasan, kehormatan, dan mungkin masa depannya. Amel, di sampingnya, histeris tak terbendung. Aku tidak mau lagi. Aku tidak mau menikah dengan penipu. Ibu, ayah, bawa aku pulang. Tangisannya pecah, merobek sisa-sisa hikmat yang masih mungkin tertinggal. Ibunya, seorang wanita elegan yang kini wajahnya pucat dan hancur, berusaha menenangkannya sambil melontarkan tatapan penuh kebencian pada Mas Husni. Ayah Amel, Pak Handoko, adalah yang pertama memecah kebekuan setelah tuntutanku. Dengan langkah berat penuh amarah, dia menghampiri Mas Husni. Kau, desisnya, suara gemetar menahan amuk. Kau sudah menghancurkan keluargaku. Kau nodai anak perempuanku dengan kebohongan. Dan kau pikir ini selesai hanya dengan mengembalikan uang? Dia menoleh padaku, dan ekspresinya sedikit melunak, meski masih keras. Ibu, Dinda, ya? Ibu juga korban. Kami tidak tahu. Kami sama sekali tidak tahu dia masih beristri. Suaranya pecah. Anak saya, dia hamil. Apa yang harus kami lakukan sekarang? Rasa sakit yang tumpul menyentak dadaku melihat penderitaan mereka. Mereka memang korban, sama sepertiku. Tapi hatiku harus tetap keras. Bapak, saya mengerti sakitnya. Tapi masalah kehamilan itu antara keluarga Bapak dengan Mas Husni. Tuntutan saya jelas. Uang warisan ayah saya harus kembali. Itu non-negosiable. Aku kembali menatap Mas Husni. Pilihanmu, Mas. Sekarang. Saya tidak akan menunggu lama. Tekanan dari semua pihak kini berpusat padanya. Keluarganya sendiri, adik perempuannya yang hadir, berdiri dengan wajah campur aduk malu dan marah. Kak, bagaimana bisa kau melakukan ini? Pada Dinda? Pada keluarga kita? Suara adiknya, Sari, bergetar. Ayah ibu di kampung akan mati rasa mendengar ini. Mas Husni tampak terpojok, seperti hewan yang dikepung. Matanya liar, melihat ke sekeliling ruangan, mencari jalan keluar yang tidak ada. Akhirnya, dengan gerakan lambat seperti robot, dia merogoh saku dalam jasnya dan mengeluarkan ponselnya. Saya transfer. Gumamnya, suara parau tak bersemangat. Tapi tidak bisa 1 miliar penuh sekarang. Tidak semuanya di rekening saya. Itu adalah pengakuan tidak langsung. Aku menyeringai dingin. Berapa yang bisa kau transfer sekarang? 200 juta, jawabnya, menghindari kontak mata. Tidak cukup, Hardik Pamantono. Kami tahu uang 1 miliar lebih itu masuk ke rekeningmu 2 bulan lalu. Kemana sisanya? Untuk bayar utang dan bayar rumah.
Jawab Mas Husni terbata-bata. Rumah itu atas nama kalian berdua, potongku, menunjuk ke arah Amel yang masih terisak. Itu bisa jadi barang sitaan nanti. Tapi saya mau uangnya. Sekarang. Minimal 800 juta harus bisa kau transfer. Atau kita ke polisi, dan biarkan hukum yang menyita semua asetmu, termasuk rumah itu. Ancaman itu bekerja. Matanya membesar. Dia jelas tidak ingin rumah impunannya dengan Amel disita. Dengan jari gemetar, dia membuka aplikasi banking di ponselnya. Saya coba hubungi partner saya. Pinjam dana cepat. Kau punya waktu 1 jam, kataku, duduk di salah satu kursi tamu yang kosong, menunjukkan aku serius dan tidak akan pergi. Paman Tono berdiri di sampingku seperti penjaga, sementara Rani masih merekam diam-diam dari balik kacamata hitamnya. 1 jam berikutnya adalah pertunjukan kehancuran yang memilukan. Dengan tamu-tamu yang sebagian mulai pergi karena malu atau tidak ingin terlibat lebih dalam, Mas Husni menelepon satu persatu kolega dan partner bisnisnya. Suaranya mendesak, malu-malu, mencoba mengumpulkan dana. Setiap penolakan yang terdengar dari speaker ponselnya semakin menghinakannya di depan semua orang. Amel dan keluarganya tetap di sana, seolah terpaku pada tragedi mereka sendiri. Ibunya memeluk Amel erat-erat, sesekali melirikku dengan ekspresi kompleks, sedih, malu, dan mungkin sedikit rasa terima kasih karena kebenaran terungkap sebelum pernikahan resmi terjadi. Akhirnya, setelah banyak telepon dan keputusasaan yang semakin dalam, Mas Husni berhasil mengumpulkan komitmen transfer. Saya bisa kumpulkan 600 juta sekarang. Sisanya janji, 2 minggu lagi. Aku mempertimbangkan. 600 juta ditambah 200 juta di rekeningnya berarti 800 juta hari ini. Masih kurang 450 juta. Tapi melihat keadaannya, memaksakan full amount mungkin mustahil. Baik, jawabku akhirnya. Transfer 800 juta sekarang. Dan untuk sisa 450 juta, kau akan tanda tangani surat perjanjian utang dengan jaminan sertifikat rumah di Taman Melati. Jika tidak lunas dalam 1 bulan, saya berhak menyita dan menjual rumah itu. Amel menjerit lagi. Tidak. Rumah itu rumah saya. Itu rumah yang dibeli dengan uang hasil jual tanah saya. Tegasku tanpa ampun. Kau mau statusnya jelas? Baik. Atau kau mau suamimu yang calon ayah anakmu masuk penjara karena penipuan? Dia terdiam, menunduk, isakannya semakin menjadi. Proses transfer 800 juta berlangsung dalam sunyi yang mencekam. Beberapa kali transfer, konfirmasi OHP, dan akhirnya, ponselku berdering beberapa kali, notifikasi dari bank. 800 juta rupiah telah masuk ke rekeningku. Uang yang seharusnya tidak pernah meninggalkan keluarga kami. Setelah transfer selesai, aku mengeluarkan draft surat perjanjian yang sudah disiapkan Rani dari konsultan hukumnya. Mas Husni menandatanganinya dengan tangan gemetar, di atas pelaminan yang kini terasa seperti tempat eksekusi. Pak Handoko, sebagai saksi, juga menandatanganinya dengan gerakan cepat, ingin segera membawa putrinya pergi dari tempat ini. Besok, pukul 10 pagi, di kantor pengacara saya, kataku, menyimpan surat perjanjian itu. Untuk awal proses cerai dan notulisan perjanjian ini. Jika kau tidak datang, saya akan anggap kau ingkar janji, dan laporan polisi akan saya lanjutkan. Aku berdiri, merapikan map berisi dokumenku. Pekerjaan di sini hampir selesai. Aku memandang sekeliling ruangan. Dekorasi pernikahan yang indah sekarang terasa seperti sindiran pahit. Bunga-bunga layu sebelum waktunya. Sebelum pergi, aku menghampiri Amel yang masih dipeluk ibunya. Untukmu, bisikku, hanya cukup keras untuk didengarnya. Kau dapat pria yang bisa menjual tanah istrinya untukmu. Pikirkan baik-baik apakah kau mau menjalani hidup dengan orang seperti itu, apalagi membesarkan anak bersamanya. Dia menatapku, matanya bengkak dan kosong. Tidak ada jawaban. Aku berbalik, dan bersama Paman Tono serta Rani, berjalan keluar dari villa. Langkah kaki kami terdengar bergema di lantai kayu. Tidak ada yang menghentikan kami. Saat kami sampai di mobil, Paman Tono memelukku erat. Kamu kuat, anakku. Bapakmu pasti bangga. Rani tersenyum kecil. Gue rekam semuanya.
Dari A sampai Z aman di cloud. Aku memasuki mobil, dan saat pintu tertutup, barulah semua ketegangan, kemarahan, dan kekuatan yang kukumpulkan selama berjam-jam itu runtuh. Tubuhku gemetar hebat. Air mata yang selama ini kutahan akhirnya tumpah dalam isakan yang dalam dan menyakitkan. Tapi di antara tangisan itu, ada rasa lega. Uang ayah telah sebagian besar kembali. Martabatku telah kurebut kembali. Dan Mas Husni telah mendapatkan kehancuran publik yang pantas diterimanya. Perjalanan pulang dilalui dalam keheningan. Hanya diselingi isakanku yang perlahan mereda. Aku menatap keluar jendela, melihat pepohonan hijau puncak yang seolah menyaksikan drama manusia yang memilukan. Hari ini, aku telah menghancurkan pernikahannya. Dan besok, aku akan mulai membangun kembali hidupku yang dia hancurkan. Pertempuran mungkin belum sepenuhnya selesai, tapi pertarungan paling besar telah dimenangkan. Kini, tinggal menyapu sisa-sisa puing kehancuran, dan memulai dari tanah yang telah dikembalikan, baik secara harfiah maupun metaforis. Mobil Rani meluncur turun dari kawasan puncak, meninggalkan Villa Sri Asri dan kehancuran di dalamnya. Isakanku perlahan mereda, digantikan oleh kelelahan yang sangat dalam, seolah setiap tulang di tubuhku telah dipakai untuk menahan beban yang luar biasa. Tapi di balik kelelahan itu, ada kemenangan kecil yang terasa getir. 800 juta sudah masuk, Din, ucap Rani sambil sesekali melirik ponselku yang masih kugenggam erat. Notifikasi dari bank berderet di layar. Setiap transfer masuk terkonfirmasi satu persatu, seperti tetesan air yang perlahan mengisi kembali danau yang dikeringkan. Aku mengangguk, tidak bisa berkata-kata. Angka-angka di layar itu terasa tidak nyata. Ini bukan keberuntungan atau rezeki tak terduga. Ini adalah pengembalian paksa atas sesuatu yang seharusnya tidak pernah diambil. Setiap digitnya berbau tanah sawah, bau keringat ayah, dan air mata pengkhianatan. Surat perjanjian utang 450 juta dengan jaminan rumahnya sudah ditandatangani. Tambah Paman Tono dari kursi belakang, suaranya masih bergetar sisa amarah. Tapi kita harus waspada. Lelaki seperti dia bisa lari, bisa cari akal licik lagi. Gue sudah minta temen gue yang lawyer buat bikin itu jadi akta di bawah tangan yang kuat besok, kata Rani, matanya fokus pada jalan berkelok. Dia juga akan bikin draft gugatan cerai versi kita, yang menguntungkan Dinda. Dengan bukti pengkhianatan dan penggelapan ini, lo bisa dapat lebih. Aku menarik napas dalam. Aku tidak mau lebih dari yang menjadi hakku, Ran. Aku cuma mau apa yang dari ayahku kembali. Proses cerai, aku mau yang bersih dan cepat. Tapi lo berhak dapat ganti rugi imaterial, Din, bantah Rani. Dia ngerusak mental lo, kesehatan lo. Lihat aja lo sekarang. Aku menatap bayanganku di kaca jendela. Wajah yang pucat, mata bengkak. Tapi ada ketegasan di rahang yang selama ini mungkin tak pernah kulihat. Ganti rugi terbesarnya sudah kudapat. Melihat dia hancur di depan calon istrinya yang baru dan seluruh keluarganya. Itu sudah cukup. Perjalanan dilanjutkan dalam keheningan yang lebih nyaman. Pikiranku mulai bergerak ke langkah selanjutnya. Besok di kantor pengacara. Lalu proses perceraian yang mungkin panjang dan melelahkan. Dan setelah itu, hidup baru. Sebuah prospek yang sekaligus menakutkan dan membebaskan. Sementara itu, di Villa Sri Asri, kehancuran masih berlanjut. Setelah Dinda, Paman Tono, dan Rani pergi, suasana ruangan seperti kuburan yang baru saja diobrak-abrik. Dekorasi pernikahan yang mahal terasa seperti olok-olok. Bunga-bunga segar seakan layu dalam sekejap. Amel histeris tak terbendung. Aku tidak mau punya anaknya. Aku tidak mau. Teriaknya berulang-ulang, hingga akhirnya ibunya menyuruh salah satu saudara untuk membawanya ke kamar tidur di lantai atas. Tangisannya masih terdengar sayup-sayup, memilukan. Pak Handoko berdiri berhadapan dengan Mas Husni, yang kini duduk terpaku di kursi pelaminan, jasnya kusut, dasi terlepas, wajahnya kosong. Kau, geram Pak Handoko, suaranya rendah namun penuh ancaman. Kau telah mempermalukan keluarga besar kami. Anak kami hamil, dan sekarang seluruh kota mungkin akan tahu dia mau dinikahi seorang penipu yang masih beristri. Mas Husni mengangkat kepala, matanya merah. Saya akan urus ini. Saya akan cerai dengan Dinda. Lalu,
Jangan bicara soal menikahi anak saya lagi, teriak Pak Handoko, membuat beberapa keluarga yang masih tersisa terkejut. Pernikahan hari ini batal. Tidak sah. Dan hubungan kalian selesai. Saya cinta Amel, bata Mas Husni, tapi kata-katanya terdengar hampa, bahkan di telinganya sendiri. Cinta? Sindir Ibu Amel yang kembali turun, wajahnya basah oleh air mata. Cinta yang dibangun di atas uang haram? Cinta yang membuat anak saya menangis histeris saat seharusnya dia paling bahagia? Simpan cintamu itu untuk istrimu yang sah. Adik Mas Husni, Sari, yang selama ini diam, akhirnya mendekat. Kak, pulang yuk. Ini sudah memalukan. Ayah ibu di kampung nanti bisa sakit kalau dengar kabar ini. Tapi Mas Husni tidak bergerak. Pikirannya berputar pada 800 juta yang baru saja menguap dari rekeningnya, pada surat perjanjian utang dengan jaminan rumah, pada ancaman pidana yang masih menggantung, pada wajah Dinda yang dingin dan penuh kebencian tadi. Dia tidak mengenali wanita itu. Itu bukan Dinda yang lembut dan penurut yang dikenalnya. Saya tidak bisa pulang, gumamnya akhirnya. Besok harus ke pengacara. Harus urus ini. Urus, hardik Pak Handoko. Kau urus sendiri. Keluarga kami sudah selesai denganmu. Besok, kami akan bawa Amel ke dokter. Dan kau, jangan dekati anak kami lagi. Jika kau berani mendekat, laporan ke polisi soal perbuatan mesum dengan anak di bawah umur akan kami ajukan. Ingat, meski dia sudah dewasa, kami bisa atur itu. Itu adalah pukulan terakhir. Mas Husni terpana. Kehilangan Amel, kehilangan rumah, kehilangan uang, dan sekarang diancam dengan kasus yang bisa lebih buruk lagi. Dengan langkah gontai, dia akhirnya berdiri, mengambil jaketnya yang terlempar di lantai. Tidak ada yang menatapnya dengan simpati. Bahkan adiknya sendiri menghindari kontak mata. Dia berjalan keluar dari villa, meninggalkan sisa-sisa pesta pernikahannya yang gagal total. Di luar, udara sejuk puncak tidak lagi menenangkan. Dia masuk ke mobilnya, dan sebelum menyetir, dia menatap ponselnya. Ada notifikasi dari bank, saldo hampir habis. Ada pesan dari partner bisnis. Hus, dana pinjaman tadi tolong dikembalikan maksimal 2 minggu ya. Ada urgent net. Ada pesan dari Dinda, satu-satunya pesan yang masuk dari nomornya setelah kejadian tadi. Besok pukul 10. Kantor Haji Rudi Pratama, Jalan Sudirman nomor 28, jangan terlambat. Dia melemparkan ponselnya ke kursi penumpang. Kepalanya menunduk, bertumpu pada setir. Sebuah erangan panjang, penuh keputusasaan, keluar dari mulutnya. Dia telah kehilangan segalanya dalam 1 hari. Dan yang paling menyakitkan, dia kalah total dari wanita yang selalu dianggapnya lemah, yang selalu menurut, yang tak pernah berani membantah. Dinda telah berubah menjadi algojo yang paling efektif, dan dia baru menyadarinya ketika kepala sudah berada di tiang gantungan. Transfer 800 juta di atas pelaminan bukan hanya soal uang. Itu adalah pembayaran atas harga dirinya yang telah dijualnya sendiri demi nafsu dan keserakahan. Dan utang 450 juta yang tersisa adalah belenggu yang akan terus mencekiknya, pengingat abadi bahwa pengkhianatannya memiliki harga, dan harganya sangat, sangat mahal. Mobilnya akhirnya meluncur, turun dari puncak menuju ketidakpastian. Sementara di belakangnya, villa yang seharusnya menjadi awal kebahagiaan baru, kini hanya menyisakan kenangan pahit dan janji-janji yang telah hancur berkeping-keping. Transfer paksa itu telah selesai, tapi gelombang akibatnya baru akan dimulai. Dan untuk Mas Husni, malam itu adalah awal dari mimpi buruk yang tidak akan berakhir ketika mata terbuka. Malam setelah kehancuran di Villa Sri Asri adalah malam terpanjang dalam hidup Mas Husni. Dia tidak pulang ke rumah yang ditinggali bersama Dinda, tempat yang sekarang terasa seperti museum pengkhianatannya. Juga tidak ke apartemen kecil yang biasa dipakainya untuk kantor kedua, tempat yang penuh kenangan dengan Amel. Dia menyetir tanpa tujuan, akhirnya menginap di hotel murah di pinggiran kota, sebuah tempat yang jauh dari kemewahan yang biasa dinikmatinya. Di sana, dalam kamar pengap beraroma disinfektan, Karma mulai bekerja dengan cara yang halus namun pasti. Ponselnya yang awalnya sunyi, mulai berdering tak henti seiring berita menyebar. Kabar buruk, kata orang.
terbang lebih cepat dari kabar baik. Panggilan pertama dari ibu di kampung, suaranya bergetar marah dan sedih. Benarkah itu, Hus? Benarkah kau jual tanah warisan Dinda diam-diam? Dan kau mau kawin lagi? Apa tidak malu sama Allah? Apa tidak malu sama orang tua Dinda yang sudah di alam sana? Hardikan itu seperti cambuk di hati nuraninya yang sudah mati rasa. Kemudian pesan dari partner bisnis utama, Pak Hendra. Husni, saya dengar ada masalah pribadi yang bisa ganggu kredibilitas. Proyek perumahan di Bekasi kita tunda dulu. Saya perlu partner yang stabil. Padahal, proyek itu adalah harapan terakhir untuk membalikan keadaan keuangannya yang sudah porak-poranda. Yang paling menghancurkan adalah pesan dari Amel, datang larut malam, sebuah voice note yang hanya berisi isakan dan kemudian suaranya yang parau. Aku minta kamu jangan hubungi aku atau keluargaku lagi. Ayah bilang, kalau kamu dekat-dekat, mereka akan urus secara hukum. Aku urus kehamilan ini sendiri. Ini pilihanku. Tapi untuk kita, sudah selesai. Hus, selamat tinggal. Suara itu memecah sisa ilusi yang masih dipegangnya. Amel, yang katanya mencintainya tanpa syarat, ternyata juga pergi saat badai datang. Dia duduk di tepi tempat tidur hotel, menatap kosong ke dinding, menyadari bahwa dia sekarang benar-benar sendiri. Uang hampir habis, bisnis runtuh, wanita-wanita dalam hidupnya pergi, dan yang tersisa hanya utang serta aib yang menempel seperti bau busuk. Sementara itu, di rumah yang dulu kami tempati bersama, aku menghabiskan malam dengan perasaan campur aduk. 800 juta sudah aman di rekening. Surat perjanjian utang tersimpan rapi. Tapi kemenangan ini terasa hampa. Rumah ini, yang dulu kupenuhi dengan cinta dan impian, sekarang terasa seperti set film yang sudah usai syuting. Setiap sudutnya mengingatkanku pada kebohongan. Rani menemaniku semalam. Lo nggak boleh sendirian malam ini, Din. Ini fase kritis. Kami duduk di ruang keluarga, menyeruput teh chamomile yang dibuatnya. Apa yang lo rasain sekarang? Tanyanya lembut. Aku menarik napas. Bingung. Seperti habis lari maraton. Tapi garis finishnya ternyata tepi jurang. Aku dapat uangnya kembali. Tapi, kepercayaanku pada manusia, pada cinta, itu hancur. Ran. Bagaimana aku bisa percaya lagi pada siapapun setelah ini? Rani memegang tanganku. Waktunya akan menyembuhkan, Din. Dan lo nggak sendiri. Lo punya gue, punya keluarga lo, punya Paman Tono dan seluruh sanak saudara di kampung yang jelas-jelas mendukung lo. Ponselku berdering. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Isinya singkat. Bu Dinda, saya Pak Joko, mantan mandor suami Anda. Saya minta maaf tidak bicara lebih dulu. Tapi kalau Bu butuh saksi tentang kebiasaan Mas Husni atau cara dia mengelola uang proyek, saya siap bersaksi. Saya sudah keluar dari perusahaannya sejak tahu dia jual tanah warisan Anda. Tidak tahan. Aku menunjukkan pesan itu pada Rani. Lihat, karma sudah mulai bekerja dari arah yang tak terduga. Pesan lain masuk, kali ini dari adik perempuan Mas Husni, Sari. Kak Dinda, saya minta maaf atas perbuatan kakak saya. Keluarga kami di kampung Malu Besar. Kami semua mendukung kakak. Tolong jangan laporkan dia ke polisi, untuk ibu kami yang sudah tua. Tapi kami mengerti kalau kakak mau cerai. Itu hak kakak. Aku menjawab Sari dengan singkat. Terima kasih, Sar. Laporan ke polisi selama dia menepati janji besok dan melunasi sisa utang, tidak akan saya lakukan. Hubungan kita tetap, ya, kamu tetap adik saya. Rani mengangguk setuju. Pintar. Pisahkan antara dosa Mas Husni dan keluarganya yang lain. Mereka bisa jadi sekutumu. Tidur malam itu datang dengan susah payah. Tapi kali ini, bukan karena cemas atau marah, melainkan karena otakku yang tak berhenti merencanakan langkah-langkah ke depan. Aku akan menggunakan sebagian uang yang kembali untuk membeli sepetak tanah di dekat sawah ayah yang asli, sebagai pengingat dan penerus. Sebagian lagi untuk modal usaha kecil dengan Rani. Dan sebagian disimpan untuk biaya hidup dan proses hukum. Esok harinya, tepat pukul 10, aku sudah berada di kantor pengacara Haji Rudi Pratama bersama Rani dan Paman Tono. Ruangannya elegan dan berwibawa, membuatku sedikit nervous.
Mas Husni datang 5 menit terlambat. Penampilannya memprihatinkan. Mata sembab, baju kusut, seperti tak sempat mandi. Dia masuk dengan kepala tertunduk, tak berani menatap kami langsung. Pengacara Rudi, pria parubaya dengan kacamata tebal, langsung membuka pertemuan. Baik, saya sudah terima semua dokumen dari Ibu Dinda. Dan saya juga sudah terima informasi dari pihak Bapak Husni melalui telepon pagi tadi. Mari kita mulai dengan kesepakatan pra-perceraian. Prosesnya berjalan lebih lancar dari yang kuduga. Mungkin karena Mas Husni sudah benar-benar tak punya daya tawar. Dia setuju untuk semua tuntutanku. Cerai dengan hak penuh atas aset yang sudah dikembalikan. Tanpa nafkah karena aku sudah dapat uang kembali. Dan proses yang dipercepat. Namun, saat membahas sisa utang 450 juta, Mas Husni mencoba negosiasi. Saya kesulitan. Bisnis saya sedang hancur. Partner pada mundur. Bisa tidak dicicil lebih lama? Pengacara Rudi menatapnya tajam. Bapak punya rumah senilai 2 miliar lebih yang dijaminkan. Jika tidak bisa lunasi, kita akan proses eksekusi jaminan. Sederhana. Wajah Mas Husni pucat. Rumah itu adalah satu-satunya aset nyata yang tersisa, dan simbol hubungannya dengan Amel. Tapi, itu. Atau, sela Paman Tono dengan suara keras, kita lanjutkan dengan laporan pidana penjualan tanpa izin dan pemalsuan tanda tangan. Pilih mana? Dia terdiam, lalu mengangguk lemas. Saya akan usahakan. Tapi butuh waktu. 1 bulan, seperti perjanjian, tegasku. Untuk pertama kalinya berbicara langsung padanya sejak dia masuk. Tidak ada tambahan waktu. Dia menatapku, dan di matanya kulihat sesuatu yang baru, ketakutan yang dalam. Dia takut padaku. Dan aku menyadari, aku tidak takut padanya lagi. Kekuasaan telah berpindah tangan. Setelah dokumen-dokumen pra-perceraian ditandatangani, kami bersiap pergi. Saat berjalan ke pintu, Mas Husni memanggilku pelan. Dinda, aku minta maaf. Aku berhenti, tapi tidak menoleh. Maafmu tidak mengembalikan kenangan ayahku di sawah itu. Maafmu tidak menghapus rencanamu yang licik. Urusan kita sudah selesai di atas kertas. Mas, di luar itu, kita sudah jadi orang asing. Aku meninggalkannya berdiri sendirian di ruang tunggu kantor pengacara. Di luar, matahari pagi bersinar terang. Aku menarik napas dalam-dalam. Langkah pertama menuju kebebasan telah diambil. Rani memeluk bahuku. Gue bangga sama lo, Din. Paman Tono tersenyum. Sekarang kita urus beli tanah yang baru. Bapakmu pasti senang. Karma untuk Mas Husni masih akan berlanjut. Bisnisnya yang hancur, isolasi sosial, utang yang mencekik, dan penyesalan yang mungkin akan menghantuinya seumur hidup. Tapi itu bukan urusanku lagi. Aku telah mengambil kembali apa yang menjadi hakku. Dan sekarang, waktunya membangun kehidupan yang tidak bergantung pada siapapun kecuali diriku sendiri. Karma telah mulai berjalan untuknya. Dan untukku, matahari baru saja terbit. Beberapa minggu berlalu sejak pertemuan di kantor pengacara. Proses perceraian masih berjalan, tapi dokumen-dokumen utama sudah ditandatangani. Aku secara resmi tinggal di rumah kami dulu, yang menurut kesepakatan akan menjadi milikku sepenuhnya setelah putusan pengadilan keluar. Mas Husni mengontrak sebuah kamar kos di daerah pinggiran. Jatuh dari rumah mewah menjadi kehidupan yang serba pas-pasan. Sisa utang 450 juta belum juga dibayar. Batas waktu 1 bulan semakin dekat, dan tekanan mulai kuterapkan melalui pengacara Rudi. Namun, di balik tekanan itu, sesuatu yang tak terduga muncul. Sesuatu yang membuat labirin pengkhianatan Mas Husni ternyata lebih dalam dan lebih gelap dari yang pernah kubayangkan. Itu dimulai dengan panggilan telepon dari seorang wanita asing. Selamat pagi, apakah ini Ibu Dinda? Suara di seberang telepon lembut namun tegas. Iya, betul. Dengan siapa? Nama saya Maya. Saya, dulu karyawan di bank tempat suami ibu mengurus agunan sawah ibu beberapa tahun lalu. Dadaku berdetak kencang. Ya? Ada yang bisa saya bantu? Dia terdiam sejenak. Saya sudah ikuti berita tentang ibu, tentang kasus ibu. Dan saya rasa saya punya informasi yang mungkin penting.
Bisa kita bertemu? Kami membuat janji di sebuah kafe tenang. Maya ternyata adalah wanita anggun berusia pertengahan 30-an, dengan mata yang cerdas namun menyimpan kesedihan. Setelah memperkenalkan diri, dia langsung ke inti. Beberapa tahun lalu, saat Mas Husni mengajukan agunan sawah ibu, saya adalah account officer-nya. Ceritanya sambil memutar-mutar gelas kopinya. Dia sangat persuasif, mengatakan itu untuk usaha besar, untuk masa depan keluarga. Saya yang membantu prosesnya. Aku mengangguk, menduga ini akan menjadi cerita tentang bagaimana dia memanipulasi proses agunan. Tapi yang tidak ibu tahu, lanjut Maya, suaranya menurun. Setelah agunan cair, Mas Husni mulai mendekati saya. Awalnya profesional, lalu jadi personal. Dia bilang pernikahannya tidak bahagia. Dia butuh seseorang yang mengerti dunia finansial seperti saya. Aku menahan napas. Ini sebelum Amel. Dia janji banyak hal. Bahkan sampai saya hamil. Seketika udara di kafe itu terasa tipis. Apa? Maya mengangguk, matanya berkaca-kaca. Saat saya beritahu, dia panik. Dia beri saya sejumlah uang, cukup besar, dan minta saya menggugurkan kandungan. Dia bilang belum saatnya, bisnisnya belum stabil. Dia mengambil napas dalam. Saya tidak mau. Saya putuskan keluar dari bank, pulang ke kota asal saya di Jawa Tengah, dan melahirkan anak itu sendirian. Anak saya sekarang sudah 3 tahun, Bu Dinda. Namanya Kinar. Dia mengeluarkan ponselnya, menunjukkan foto seorang anak perempuan dengan mata besar dan senyum ceria. Aku terpana. Ada anak. Mas Husni punya anak lain. Saya tidak pernah minta apa-apa darinya. Saya bisa membesarkan Kinar sendiri. Tapi, Maya menatapku, matanya penuh empati. Saat saya baca berita online tentang ibu, tentang dia menjual tanah warisan ibu untuk menikah lagi, saya marah. Polanya persis. Dia menggunakan uang dan janji untuk memanipulasi perempuan. Saya tidak mau ibu sendirian. Dan saya pikir, mungkin informasi ini bisa membantu ibu dalam proses hukum. Aku duduk terdiam, mencerna semua ini. Labirinnya ternyata bukan cuma satu lorong dengan Amel di ujungnya. Ada lorong lain yang lebih gelap, lebih lama, dengan korban lain yang bahkan lebih diam. Mengapa baru sekarang Anda menghubungi saya? Tanyaku, suaraku serak. Karena saya lihat ibu berani melawan. Ibu mempermalukannya di depan umum. Ibu melakukan apa yang tidak berani saya lakukan, jawab Maya. Dan ada satu hal lagi. Dia mengeluarkan amplop dari tasnya. Ini fotokopi beberapa transaksi tidak biasa dari rekening perusahaan Mas Husni ke rekening pribadi beberapa staf bank saat itu, termasuk sedikit ke rekening atasan saya. Saya curiga, proses agunan ibu mungkin dipercepat dengan insentif yang tidak semestinya. Ini bisa jadi bukti praktik korupsi kecil-kecilan. Aku menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Ini bukan lagi sekadar perselingkuhan. Ini adalah jaringan pengkhianatan yang melibatkan penyalahgunaan wewenang, kemungkinan korupsi, dan pengabaian tanggung jawab sebagai ayah. Saya tidak mau uangnya, Bu Dinda, kata Maya lagi. Saya hanya mau keadilan. Untuk ibu, untuk saya, dan untuk semua perempuan lain yang mungkin jadi korban berikutnya. Dan saya siap bersaksi jika diperlukan. Setelah Maya pergi, aku duduk lama di kafe itu. Pikiranku kacau. Selama ini aku mengira pengkhianatan Mas Husni dimulai dengan Amel. Ternyata, polanya sudah dimulai sejak lama, bahkan mungkin sejak awal pernikahan kami. Dia adalah labirin yang setiap lorongnya berisi mayat kepercayaan yang dikhianati. Aku menghubungi Rani dan menceritakan semuanya. Suaranya nyaris tercekik di telepon. Dasar monster. Jadi sebelum Amel, sudah ada Maya dan seorang anak? Dan dia tinggalkan begitu saja. Lebih buruk, Ran. Dia minta Maya menggugurkan bayinya. Kita harus gunakan ini, Din. Ini menunjukkan pola dan karakter aslinya. Ini bisa memperkuat posisi lo di pengadilan, terutama untuk tuntutan ganti rugi imaterial yang lebih besar. Tapi aku ragu. Aku tidak mau menyakiti Maya lebih jauh. Dan anak itu, dia tidak salah. Tapi kebenaran harus terungkap, Din.
dan Maya sendiri yang datang ke Lo. Dia siap. Aku berbicara lagi dengan Maya, memastikan kesanggupannya. Dia mantap. Sudah saatnya kebenaran ini tidak saya pendam sendiri. Kinar suatu hari akan bertanya tentang ayahnya. Lebih baik dia tahu yang sebenarnya sejak awal. Informasi dari Maya seperti membuka pintu banjir. Beberapa hari kemudian, seorang mantan karyawan di perusahaan kontraktor Mas Husni menghubungiku. Dia bercerita bagaimana dana proyek sering dialihkan untuk keperluan pribadi Mas Husni, termasuk untuk membeli hadiah-hadiah mewah untuk teman-temannya. Dia memberikan bukti-bukti dalam bentuk email internal dan laporan keuangan yang dimanipulasi. Lalu, datanglah kabar tentang Amel. Melalui kenalan Rani yang satu komunitas dengan keluarga Amel, kami tahu bahwa Amel akhirnya memutuskan untuk tidak menggugurkan kandungannya, tapi juga tidak akan mengizinkan Mas Husni terlibat dalam kehidupan anak itu. Dia dan keluarganya pindah ke kota lain, menghilang dari peredaran. Rumah di Taman Melati resmi dijual oleh keluarga Amel, dengan cepat dan dengan harga di bawah pasaran, untuk memutus semua hubungan. Sebagian dari hasil penjualan itu, melalui pengacara mereka, ditawarkan padaku sebagai pelunasan sebagian utang Mas Husni. Tawaran yang kutolak dengan halus. Aku tidak mau uang dari keluarga yang juga korban. Aku mau uangku kembali dari Mas Husni sendiri. Labirin pengkhianatan itu perlahan terbongkar. Setiap hari ada potongan baru yang muncul, menunjukkan betapa dalam dan luasnya kebohongan yang dibangun oleh pria yang pernah kupercayai dengan seluruh hidupku. Di tengah semua ini, aku merasa sesuatu yang aneh, bukan lagi sakit hati, tapi semacam belas kasihan yang dingin. Mas Husni telah menjadi tawanan dalam labirin yang dia bangun sendiri. Setiap kebohongan adalah dinding yang mengurungnya, dan sekarang dinding-dinding itu runtuh menimpanya. Aku memutuskan untuk menggunakan informasi dari Maya dan mantan karyawan itu tidak untuk menghancurkannya lebih jauh, tapi sebagai leverage akhir. Aku menyuruh pengacara Rudy menyampaikan pesan, lunasi sisa utang dalam seminggu, atau semua informasi ini akan kami berikan pada pihak berwajani dan media. Karma bukan hanya datang dari satu arah. Karma adalah labirin yang dulu dia bangun untuk orang lain, yang akhirnya menjebaknya sendiri. Dan aku, yang dulu tersesat di dalamnya, kini berdiri di luar, memegang peta semua jalannya, siap memastikan dia merasakan setiap jalan buntu yang dulu dia ciptakan. Tekadku sudah bulat. Setelah menemukan labirin pengkhianatan yang lebih dalam dengan adanya Maya dan anaknya, Kinar, serta bukti-bukti penyimpangan keuangan di perusahaannya, aku menyadari bahwa memberikan tekanan melalui jalur hukum bukan lagi sekadar pilihan. Itu menjadi sebuah keharusan. Bukan semata untuk balas dendam, tapi untuk memastikan pola manipulasi dan pengkhianatan Mas Husni berhenti di sini. Dan yang lebih penting, untuk mendapatkan kepastian hukum atas sisa utang yang belum dibayar. Bersama Rani, Paman Tono, dan pengacara Rudy, kami mengadakan pertemuan strategi di rumahku. Di atas meja makan yang dulu sering dipakai untuk makan malam keluarga, kini terhampar dokumen-dokumen bukti, timeline kejadian, dan draft laporan polisi. Kita punya 3 kasus kuat yang bisa kita laporkan, kata pengacara Rudy, jarinya menunjuk 3 tumpukan dokumen terpisah. Pertama, kasus penggelapan atau penipuan terkait penjualan tanah tanpa izin istri. Ini ada di KUHP pasal 372. Kedua, pemalsuan tanda tangan atau penggunaan cap jempol almarhum ayah ibu di akta jual beli. Ini masuk pemalsuan dokumen. Ketiga, penyimpangan keuangan perusahaan yang berpotensi penggelapan dana investor. Ini bisa kita laporkan ke OJK juga. Rani menambahkan, ditambah dengan testimoni Maya tentang permintaannya untuk menggugurkan kandungan dan pola pendekatannya yang manipulatif, kita bisa membangun narasi bahwa ini bukan kesalahan satu kali, tapi pola kriminal berulang. Paman Tono mengangguk tegas. Sudah cukup kasihan. Orang seperti dia harus dihentikan sebelum merusak lebih banyak keluarga. Aku menarik napas dalam. Saya setuju. Tapi saya punya satu permintaan. Sebelum kita ke polisi, beri dia ultimatum terakhir. Jika dalam 48 jam sisa utang 450 juta itu dilunasi, kita tunda laporan. Tapi jika tidak, kita jalankan semuanya. Pengacara Rudy setuju. Baik. Saya akan sampaikan secara resmi melalui surat. Ultimatum itu disampaikan keesokan harinya.
Tidak melalui telepon atau pesan, tapi melalui surat tercatat ke alamat kos Mas Husni, dengan tembusan ke keluarganya di kampung. Isinya jelas, pelunasan penuh dalam 48 jam, atau laporan ke kepolisian akan diajukan dengan semua bukti yang ada, termasuk yang melibatkan praktik korupsi kecil di bank dan penyimpangan di perusahaan. Tenggat waktu itu seperti bom waktu. Dan seperti yang diduga, Mas Husni tidak mampu memenuhinya. Bisnisnya sudah rontok total. Partner bisnis satu persatu menarik diri. Proyek-proyek mangkrak. Dan yang paling menghancurkan baginya, nama baiknya sudah terlanjur hancur di kalangan profesional lokal. Tidak ada yang mau meminjamkan uang pada orang yang dianggap pengkhianat dan penipu. 48 jam berlalu tanpa kabar. Pada jam ke-49, kami berangkat ke kantor polisi. Proses pelaporan berjalan dengan hikmat dan tegang. Kami diterima oleh seorang penyidik senior, AKP Wahyu, yang dengan cermat memeriksa semua dokumen yang kami bawa. 4 map tebal berisi bukti fisik, digital, dan testimoni. Lengkap sekali, Ibu, ujar AKP Wahyu setelah membaca sekilas. Ini akan mempermudah penyidikan. Dan Ibu Maya sudah bersedia menjadi saksi. Ya, Pak. Dia sudah memberikan pernyataan tertulis dan siap dipanggil. Jawabku. Proses hukum mulai berjalan cepat. Dalam waktu seminggu, Mas Husni dipanggil untuk dimintai keterangan. Aku mendapat kabar dari pengacaranya bahwa dia awalnya membantah. Tapi saat dihadapkan pada bukti-bukti, termasuk rekaman percakapan dengan Maya dan dokumen keuangan yang dimanipulasi, pertahanannya runtuh. 2 minggu kemudian, dia ditahan. Berita tentang kontraktor muda yang menjual tanah warisan istrinya dan terlibat manipulasi keuangan mulai menghiasi media lokal. Wajahnya yang dulu tampan dan percaya diri, kini terpampang dengan ekspresi tertunduk di balik jeruji besi mobil tahanan. Proses hukum berlanjut. Sidang perdana digelar sebulan kemudian. Aku hadir di pengadilan, didampingi Rani dan Paman Tono. Ruang sidang terasa dingin dan berwibawa. Mas Husni hadir dengan rompi tahanan, wajahnya kurus dan lesu. Dia tidak berani menatapku. Jaksa penuntut dengan tegas membacakan dakwaan, melakukan penggelapan, pemalsuan dokumen, dan penipuan. Saksi-saksi dipanggil. Paman Tono yang dengan berapi-api menceritakan sejarah tanah warisan, Maya yang dengan air mata menceritakan manipulasi dan permintaan untuk menggugurkan kandungannya, mantan karyawan yang membeberkan penyimpangan keuangan, dan notaris yang mengakui kealpaannya dalam memproses jual-beli tanpa izin istri. Sidang berjalan selama beberapa bulan. Di setiap persidangan, bukti semakin bertumpuk terhadap Mas Husni. Pengacaranya berusaha membela dengan menyatakan bahwa dia berniat mengembalikan uang, bahwa bisnisnya sedang terpuruk, bahwa dia menyesal. Tapi semua itu terdengar hampa di hadapan bukti-bukti konkret dan pola kejahatan yang terstruktur. Pada akhirnya, vonis dijatuhkan. Hakim menyatakan Mas Husni terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan dan pemalsuan dokumen. Dia dihukum pidana penjara selama 3 tahun, ditambah kewajiban membayar ganti rugi material dan imaterial padaku sebesar 2 miliar rupiah, termasuk sisa utang 450 juta yang belum dibayar, plus bunga dan ganti rugi. Saat hakim membacakan vonis, Mas Husni terlihat seperti orang yang pingsan meski masih berdiri. Ibunya, yang hadir di persidangan, menangis histeris. Aku sendiri duduk diam, merasakan sebuah penutupan yang pahit. Ini bukan kemenangan yang manis. Ini adalah pengakuan resmi betapa hancurnya sesuatu yang dulu kupanggil pernikahan. Setelah sidang, saat kami keluar dari gedung pengadilan, seorang wanita parubaya mendekatiku, Ibu Mas Husni. Matanya bengkak, tangannya gemetar. Dinda, anakku, bisiknya, suara penuh kesedihan. Ibu minta maaf. Ibu tidak tahu anak ibu bisa sejahat ini. Ibu malu. Aku memegang tangannya. Ini bukan salah ibu, tapi hukum harus ditegakkan, supaya dia belajar. Ibu itu mengangguk. Air mata mengalir deras. Ibu doakan kamu dapat kebahagiaan yang sesungguhnya. Kamu anak yang baik. Sayangnya, anak ibu tidak bisa menghargaimu. Itu adalah kata-kata terakhir yang kami tukar. Aku pergi dari pengadilan dengan perasaan campur aduk. Lega, sedih, kosong. Hukum telah menjalankan tugasnya. Karma telah diresmikan oleh negara.
Beberapa hari kemudian, rumah di Taman Melati yang menjadi jaminan, akhirnya disita dan dilelang atas perintah pengadilan. Hasil lelang digunakan untuk membayar sebagian ganti rugi yang ditetapkan. Aku menerima uang itu tanpa perasaan menang. Itu hanya pengembalian, bukan kemenangan. Hidup Mas Husni berubah total. Dari seorang kontraktor sukses, dia menjadi narapidana. Reputasinya hancur, asetnya ludes, keluarganya malu. Dan yang paling menyedihkan, dia harus menghadapi kenyataan bahwa ada seorang anak, Kinar, yang tidak akan pernah mengenalinya sebagai ayah yang baik. Untukku, putusan pengadilan itu adalah bab penutup. Bab di mana hukum tidak hanya membalaskan dendamku, tapi juga memulihkan sedikit kepercayaanku pada sistem keadilan. Karma bukan hanya konsep abstrak. Kadang, dia datang dengan toga hakim dan palu persidangan, memberikan kepastian bahwa setiap pengkhianatan akan mendapat balasan yang setimpal. Kini, dengan berkas hukum yang sudah selesai, aku bisa benar-benar memulai hidup baru. Bekas luka akan tetap ada, tapi tidak lagi berdarah. Dan pelajaran dari semua ini akan kubawa sebagai benteng, bukan sebagai sangkar. Hukum telah berbicara. Dan kini, giliranku untuk melanjutkan hidup dengan suara yang lebih tegas, lebih jernih, dan sepenuhnya milikku. Musim penghujan tiba dengan derasnya, seolah ingin menyapu bersih sisa-sisa debu kehancuran yang masih beterbangan di hidupku. Rumah yang dulu kupenuhi dengan tawa dan janji, sekarang terasa luas, sunyi, dan sedikit berdebu. Setiap sudutnya masih menyimpan bayangan masa lalu, tapi aku mulai belajar untuk tidak lagi takut pada bayangan-bayangan itu. Proses perceraian telah inkrah. Aku secara resmi seorang janda. Kata itu dulu terasa seperti stigma, tapi sekarang kurasakan sebagai kebebasan. Kebebasan dari kebohongan, dari pengkhianatan, dari kehidupan yang dibangun di atas pasir. 800 juta yang berhasil kuselamatkan, ditambah hasil lelang rumah Taman Melati yang masuk sebagai pelunasan sisa utang, kujadikan modal untuk memulai babak baru. Tapi tidak dengan gegabah. Pelajaran dari pengalaman dengan Mas Husni membuatku lebih hati-hati, lebih analitis. Pertama, dengan didampingi Paman Tono, aku membeli sepetak tanah seluas 0,5 hektar di dekat sawah warisan ayah yang sudah terjual. Tidak untuk menggantikan, tapi sebagai penghormatan. Di tanah itulah, dengan bantuan beberapa petani di kampung yang masih setia pada keluarga ayah, aku memulai pertanian organik skala kecil. Kami menanam sayuran premium dan beras merah organik, dengan sistem bagi hasil. Aku tidak hanya jadi pemilik tanah, tapi juga terjun belajar. Kuku yang dulu hanya tahu ket kuku, kini kerap kotor terkena tanah. Dan anehnya, aku merasa lebih terhubung dengan ayah di sini daripada di rumah mewah manapun. Kedua, bersama Rani, kami mendirikan usaha kecil-kecilan. Sebuah kafe dan toko daring yang menjual produk-produk pertanian organik dari kampung, plus kopi dari petani lokal. Kami beri nama, Ruang Pulih. Tempat itu tidak hanya berjualan, tapi juga menjadi ruang aman bagi perempuan-perempuan yang ingin berbagi cerita atau sekadar menemukan ketenangan. Rani yang handle digital marketing, aku yang handle produk dan customer relation. Kerja kami imbang, saling melengkapi, dan yang paling penting, transparan. Proses bangkit tidak linear. Ada hari-hari di mana aku terbangun di tengah malam, jantung berdebar kencang, merasa dikhianati lagi. Ada hari di mana aku melewati restoran yang dulu sering kami kunjungi, dan dada terasa sesak. Ada momen lelah di mana pertanyaan, apa gunanya semua perjuangan ini, menghantui. Tapi aku tidak lagi sendirian. Rani selalu ada di ujung telepon, bahkan di jam-jam larut. Paman Tono rutin mengunjungi, membawakan oleh-oleh dari kampung dan cerita-cerita penyemangat. Bahkan, dari tempat yang tak terduga, dukungan datang. Ibu mertuaku, atau mantan mertua sekarang, kadang mengirimkan pesan, menanyakan kabar, menyatakan rasa bersalahnya. Aku membalas dengan sopan, menjaga jarak yang sehat. Dan ada Maya. Hubungan kami berkembang menjadi persahabatan yang unik. Kami adalah dua perempuan yang dikhianati oleh pria yang sama, dengan cara yang berbeda. Kami tidak pernah merencanakan untuk bertemu, tapi kami saling menguatkan. Aku kadang mengunjunginya dan Kinar di Jawa Tengah. Melihat senyum ceria Kinar, anak yang tak tahu bahwa ayah kandungnya sedang menjalani hukuman penjara, membuatku sadar,
kehidupan terus berjalan. Ada korban yang lebih tak berdosa daripada kami. Suatu sore, di ruang pulih, sambil menikmati teh jahe dari kebun sendiri, Rani bertanya, "Lo nggak kepikiran buka lembaran baru?" "Maksud gue, ketemu orang baru." Aku tersenyum kecil. "Pernah. Tapi bukan sekarang. Sekarang aku sedang jatuh cinta sama diriku sendiri, Ran. Aku sedang belajar percaya lagi pada instingku, pada kemampuanku. Itu hubungan yang paling penting untuk kupulihkan dulu." Rani mengangguk paham. "Gue bangga sama lo, Din. Dulu lo bisa aja tenggelam dalam kesedihan. Tapi lo pilih untuk bangun dan membangun sesuatu." "Karena aku ingat pesan ayah," jawabku, menatap keluar jendela kafe ke arah petak-petak sayuran hijau di kebun belakang. Benteng terakhir seorang wanita bukanlah suami atau hartanya, tapi keberaniannya untuk berdiri sendiri. Aku kehilangan benteng tanah yang dia wariskan, tapi aku tidak akan kehilangan benteng keberanian itu lagi. Proses bangkit juga melibatkan memaafkan, bukan untuk Mas Husni, tapi untuk diriku sendiri. Aku belajar memaafkan Dinda yang dulu begitu naif, yang begitu mudah percaya, yang menyerahkan segalanya pada satu orang. Aku bukan lagi dia. Aku adalah Dinda yang lebih tua, lebih bijak, dan lebih berhati-hati. Keuangan kami mulai stabil. Ruang pulih mulai dikenal, tidak hanya karena produknya, tapi juga karena cerita di baliknya. Beberapa media lokal bahkan meliput perjalananku dari korban pengkhianatan menjadi pengusaha kecil yang memberdayakan petani lokal. Aku tidak membuka-buka detail pribadi, tapi pesannya jelas, perempuan bisa bangkit dari reruntuhan. Di tengah kesibukan baru, kadang ada rasa kesepian. Rumah yang sunyi, tempat tidur yang luas hanya untukku sendiri. Tapi kesepian itu berbeda dengan kesepian saat masih bersama Mas Husni tapi merasa sendirian. Kesepian sekarang lebih jernih, lebih jujur. Dan aku belajar mengisinya dengan hal-hal produktif. Membaca, belajar tentang pertanian organik, menulis jurnal, atau sekadar menikmati teh dalam keheningan. Suatu hari, saat aku sedang memeriksa pertumbuhan bayam di kebun, telepon berdering. Dari pengacara Rudi. Kabar terbaru, Mas Husni mengajukan permohonan pembebasan bersyarat setelah menjalani 2/3 masa tahanannya. Dia mengajukan banding atas ganti rugi yang masih harus dibayar, mengklaim tidak mampu. Hati berdetak kencang sesaat, tapi lalu tenang. "Terima kasih, Pak Rudi. Tolong tangani sesuai prosedur hukum. Saya percaya pada sistem yang sudah berjalan." Aku menutup telepon, kembali ke bayam-bayam hijau segar itu. Dunia terus berputar. Hukum telah menjalankan perannya. Sekarang, hidupku adalah tanganku sendiri. Aku tidak lagi mengkhawatirkan apa yang terjadi pada Mas Husni. Itu bukan bagian dari ceritaku lagi. Reruntuhan pernikahanku telah bersih. Dan di atas puing-puing yang telah diayak, aku sedang menanam benih-benih baru. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Tapi pasti. Karena bangkit dari reruntuhan bukan tentang melupakan bahwa kita pernah hancur, tapi tentang membangun kembali dengan fondasi yang lebih kokoh, batu bata demi batu bata, dengan tangan kita sendiri. Dan hari ini, batu bata itu adalah secangkir teh hangat, sepetak tanah subur, dan sebuah nafas lega yang bebas dari aroma pengkhianatan. 2 tahun berlalu dengan ritme yang lebih tenang, lebih pasti. Ruang pulih telah berkembang dari sekadar kafe kecil menjadi sebuah komunitas. Kami tidak hanya menjual produk organik, tapi juga mengadakan workshop pertanian urban, kelas memasak sehat, dan sesi dukungan psikologis gratis untuk perempuan yang mengalami trauma. Namaku mulai dikenal bukan sebagai istri Husni yang dikhianati, tapi sebagai Dinda dari Ruang Pulih. Sebuah identitas yang kubangun sendiri dengan keringat dan ketekunan. Tanah setengah hektar di kampung telah menjadi kebun percontohan organik, dikunjungi kelompok tani dari desa tetangga. Aku bahkan bekerja sama dengan Maya, membantu memasarkan kerajinan tangan dari komunitasnya di Jawa Tengah. Kinar, kini berusia 5 tahun, adalah keponakan kecil yang selalu ceria saat berkunjung, tak pernah menanyakan sosok ayah yang absen dalam hidupnya. Suatu Sabtu sore yang cerah, aku pergi ke sebuah pusat perbelanjaan besar di kota untuk membeli beberapa peralatan dapur untuk kafe. Saat sedang membandingkan harga blender industri di sebuah toko elektronik, seseorang menghalangi cahaya lampu di depanku.
Aku menoleh, dan jantungku berhenti berdetak sejenak. Dia berdiri di sana. Mas Husni. Tapi ini bukan lagi Mas Husni yang kukenal. Pria di hadapanku terlihat 10 tahun lebih tua. Rambutnya sudah memutih di pelipis. Tubuhnya yang dulu tegap kini sedikit membungkuk. Dia mengenakan kemeja sederhana yang sedikit terlalu longgar, dan celana kain yang sudah pudar. Di matanya, tidak ada lagi kilat ambisi atau percaya diri yang dulu. Yang ada hanya kelelahan, dan sesuatu yang mirip penyesalan yang sangat dalam. Kami berdiri diam, terpaku, seolah waktu berhenti di lorong toko elektronik yang ramai itu. Dinda, dia akhirnya berucap, suaranya serak, nyaris tak terdengar. Aku mengangguk pelan. Mas Husni. Kamu terlihat baik, katanya. Matanya menyapu sekilas penampilanku. Aku memang berbeda. Dulu aku selalu berdandan rapi untuknya. Sekarang, aku memakai jeans sederhana, kaos bertuliskan, ruang pulih, dan rambut diikat ke atas praktis. Tapi ada cahaya di wajahku yang tidak pernah ada dulu. Cahaya dari kepuasan yang datang dari dalam. Kamu juga, jawabku, meski itu tidak sepenuhnya benar. Tapi apalagi yang harus kukatakan? Dia menunduk, memainkan ujung kemejanya. Aku baru keluar 3 bulan lalu. Pembebasan bersyarat. Aku dengar. Aku cari kerja. Susah. Namaku sudah jelek di mana-mana. Ada hening yang canggung. Suara iklan di TV toko dan obrolan pengunjung lain tiba-tiba terasa sangat keras. Aku ingin minta maaf, Dinda, ucapnya tiba-tiba, matanya menatap lantai. Bukan cuma untuk tanah, untuk Amel, untuk semuanya. Untuk Maya, untuk segala kebohongan. Aku hancurkan hidupmu. Dia mengangkat wajah, dan untuk pertama kalinya kulihat air mata di matanya. Air mata pria yang hancur. Aku dapat karmaku. Aku dipenjara. Ibu sakit karena malu. Teman-teman pada kabur. Aku sekarang kerja serabutan, numpang di rumah saudara. Aku dapat semuanya, Din. Semua yang pantas aku dapat. Aku menarik napas dalam. Dulu, bayangan ini, dia yang merana, menyesal, adalah sesuatu yang kuidamkan dalam amarahku. Tapi sekarang, saat berdiri di depanku, yang kurasakan bukan kemenangan atau kepuasan. Hanya sebuah kepedihan yang luas dan kosong. Seperti menyaksikan sebuah bangunan megah yang terbakar sampai habis, menyisakan hanya abu dan asap. Maafmu diterima, Mas, kataku akhirnya, suaraku tenang. Tapi itu tidak mengubah apa yang terjadi. Tidak mengembalikan waktu. Tidak menghidupkan kembali kepercayaan yang sudah mati. Dia mengangguk cepat, seperti takut aku akan menarik kembali kata-kataku. Aku tahu. Aku tidak berharap apa-apa. Aku cuma ingin kamu tahu. Aku menyesal. Setiap hari. Penyesalan itu untukmu, bukan untukku, jawabku. Aku sudah move on. Aku sudah membangun hidup yang baru. Yang baik untukku. Dia tersenyum getir. Aku lihat. Ruang pulih. Aku dengar. Kamu sukses. Aku senang untukmu, Dinda. Benar-benar. Dalam kalimat itu, kudengar sebuah kejujuran yang langka. Mungkin inilah pelajaran terakhir yang didapatkannya di balik jeruji. Bagaimana tulus merasa senang untuk kebahagiaan orang lain, bahkan jika itu bukan bagian dari hidupnya lagi. Terima kasih, ucapku. Lalu, karena tak ada lagi yang perlu dibicarakan, aku berbalik, berniat melanjutkan pencarian blender. Dinda, panggilnya sekali lagi. Aku menoleh. Kalau ada waktu, bolehkah aku bayar sisa ganti rugi itu sedikit-sedikit? Aku tahu itu tidak akan pernah cukup, tapi aku ingin mencoba bertanggung jawab. Sedikit. Aku memandangnya, pria yang dulu begitu sombong dengan proyek-proyek miliaran, sekarang memohon untuk bisa membayar cicilan kecil. Hidup memang adil dalam caranya yang kejam. Kamu bisa hubungi Pak Rudi, pengacaraku. Dia yang urus semuanya sekarang. Jawabku. Sekarang, permisi ya, Mas. Saya harus belanja. Aku berbalik dan berjalan pergi. Langkahku mantap. Tidak terburu-buru. Tidak goyah.
Aku bisa merasakan pandangannya menempel di punggungku, tapi aku tidak menoleh lagi. Di kasir, saat membayar blender yang akhirnya kupilih, hatiku terasa aneh, tenang, damai. Pertemuan yang tak terduga itu seperti titik final di akhir sebuah kalimat panjang yang berbelit. Dia telah mendapatkan karmanya, bukan dari rencanaku, tapi dari konsekuensi alami perbuatannya sendiri. Dan aku telah mendapatkan kebebasanku, bukan dari belas kasihannya, tapi dari perjuanganku sendiri. Saat keluar dari pusat perbelanjaan, matahari sore menyinari wajahku dengan kehangatan. Aku memasukkan barang belanjaan ke mobil, lalu duduk sejenak di belakang kemudi. Tidak ada lagi amarah, tidak ada lagi luka yang berdenyut. Yang ada hanya sebuah penerimaan, bahwa hidup adalah rangkaian pertemuan dan perpisahan. Bahwa orang yang kita kira akan selamanya ada di samping kita, bisa berubah menjadi orang asing yang menyakiti kita paling dalam. Dan bahwa dari puing-puing kehancuran itu, kita bisa memilih, tetap tinggal di reruntuhan, atau mengumpulkan pecahan-pecahan yang masih berguna untuk membangun sesuatu yang baru. Aku memilih yang terakhir. Dan pilihanku itu telah membawaku ke sini, ke sebuah sore yang cerah, dengan mobil yang kubeli dengan uang hasil kerjaku sendiri, menuju sebuah kafe yang kubangun dengan impianku sendiri, untuk disambut oleh orang-orang yang memilihku untuk siapa aku, bukan untuk siapa yang pernah menjadi pasanganku. Aku menyalakan mesin, dan sambil menarik napas lega, kuucapkan dalam hati, "Selamat tinggal, Mas Husni." Dan selamat tinggal, Dinda yang lama. Perjalanan kita bersama sudah berakhir. Sekarang, masing-masing punya jalan sendiri untuk ditempuh. Mobil meluncur meninggalkan parkiran, membawaku pulang ke ruang pulih. Tempat di mana aku tidak hanya memulihkan hidupku, tapi juga menemukan diriku yang sebenarnya. Akhir cerita kami mungkin pahit, tapi awal ceritaku sendiri justru semakin manis. Dan itu lebih dari cukup.